Shalom, halo Sobat Krisko. Ketemu lagi dalam Krisko Podcast Mendengar untuk Merasakan. Semoga kita dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Jumpa lagi dengan aku, Lasmaria Purba yang akan menemani di Krisko Podcast. Dan kali ini tentunya aku nggak sendiri, ada gestar kita yang tentunya sangat menginspirasi nih teman-teman. Narasumber kita kali ini adalah seorang alumni ilmu komunikasi yang sangat berdampak. Langsung saja kita sapa. Halo Bang Yogi. Halo Lasma, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa. Nah, mungkin teman-teman kita ada yang belum kenal dengan Bang Yogi nih Bang. Mungkin boleh nih Bang perkenalkan dirinya dulu. Oke, mungkin yang beberapa ada yang kenal dan mungkin yang baru-baru belum kenal gitu ya. Betul. Sebelumnya perkenalkan, namaku Prayogi Haro Raja Gugu. Aku ilmu komunikasi angkatan 2014, lulus tahun 2018 wisudanya. Jadi kurang lebih 4 tahunan lah. Nunggu wisudanya sempat 1 semesteran gitu. Kelar 3,5 tahun, cuman wisudanya cukup lama waktu itu. Dan kalau mau tanya-tanya banyak sih boleh sih ya, nanti daripada aku jabarin semua nggak ada pertanyaan si Lasma nih. Ya, betul. Untuk tempat tinggal atau hobi sekarang Bang? Kalau saat ini domisili di Jakarta, lebih tepatnya di Jakarta Timur, Jalan Jatinegara Kaum 1 nomor 41B, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dan kalau hobi apa ya? Kalau hobi karena sekarang itu kerja, jadi karena kerja sesuai dengan nggak passion sih, dengan kesukaan, dengan kecintaan, jadinya kayak ibarat hobi yang dibayar sih jadinya, gitulah. Asik. Oh ya nih teman-teman, untuk informasinya Bang Yogi ini jago nge-DJ loh teman-teman, jangan salah ya. Oh buset. DJ kapan nih? Bang Yogi suka nonton drakor nggak Bang? Dulu suka, dulu ya. Dulu pernah suka karena intinya sebuah genre film aku suka, cuma karena aku ingin tahu dulu. Tapi awal pertama banget itu aku nggak suka sama drakor gitu, nggak suka sama sekali. Kenapa sih orang nonton sampai berepisode-episode? Kenapa sih orang begini? Dino pada saat itu ada mata kuliah gitu yang memang harus nonton film gitu kan pada saat itu. Jadi aku benar-benar nonton dari film satu ke film lainnya sampai apa dia yang aku masih ingat, The Sign of the Sun, I Miss You, apalagi ya, Korea gitu. Dan hampir semua sih, sampai film dari Amerika juga, box office seperti itu, Marvel. Kalau sekarang sih Marvel sih ya jarang juga, karena sekarang kan lebih nge-create konten, buat konten gitu. Tapi ya kadang bareng teman-teman di kantor, sama anak-anak di kantor, kita nonton bareng gitu. Kita kan kadang langganan gitu kan, kayak ke Netflix, terus langganan kayak ke Disney Plus kayak gitu kan. Jadi kayak nobar bareng, apa sih rilis film baru saat ini, suka nggak suka. Misalnya ada orang yang suka drakor, nggak suka banget, ya gimana caranya kita juga harus menyukai gitu kan. Karena bareng-bareng nontonnya gitu. Soalnya nih, aku ada lihat di Instagram Bang Yogi. Bang Yogi dia berstatement kalau Bang Yogi ini mirip Lee Min Ho guys. Ayo nih kawan-kawan K-popers, berikan penilaian kalian ya. Boleh juga di kolom komentar kita. Itu iseng-iseng waktu itu. Oh my god, dicek ya. Oh iya. Nah itu dia teman-teman, perkenalan dari Bang Yogi. Sekarang waktunya kita ngulik-ngulik lebih dalam tentang Bang Yogi. Duh, aku takut nih. Jadi di question box kemarin ada yang ini Bang, dari Margaret Vika, angkatan 2020. Vika nanya kabar, pertanyaannya, sehat Bang? Sehat, puji Tuhan. Apalagi di ibu kota kan tingkat COVID-nya tinggi ya Bang, aman Bang? Sejauh ini sih puji Tuhan ya, karena aku pribadi itu 2 minggu sekali rapid swab gitu, 2 minggu sekali, karena ada dari kantor kan. Kebetulan aku karena tugas untuk yang bertemu dengan orang banyak kayak gitu. Contoh kan aku di sport sekarang ya, itu sport itu ada One Pride, MMA ya kan. Terus ada nanti itu One Prix, Juni itu akan mulai semua gitu kan. Jadinya setiap event itu kita krunya itu di rapid dan di swab semua gitu. Bagus sih, jaga-jaga juga Bang ya. Bener. Tapi memang sih di Jakarta itu kan zona merah ya.
ya teman-teman kita juga ada yang udah gugur juga sih karena COVID, ada gitu. Dalam arti yang meninggal dunia gitu ya ada. Cuman ya kembali lagi kita percaya aja kalau kematian itu Tuhan yang menentukan gitu. Nggak karena sakit penyakit yang dibuat-buat orang. Tapi intinya kalau saat ini sih aku pribadi ya, kalau aku meninggal aku yakin Tuhan karena seizin Tuhan dan aku ditempatkan di tempat yang layak dan yang mulia di hadapan Tuhan. Kayak gitu sih. Ya, ini peringatan juga sih buat kita untuk tetap taat pada protokol kesehatan ya. Bener. Jaga-jaga. Betul, bener. Oke, next nih. Teman-teman, Bang Yogi ini adalah seorang digital creator dan juga jadi host Sport One Podcast dan masih banyak lagi yang digeluti oleh Bang Yogi. Dan berkat pekerjaan Bang Yogi tekuni sekarang ini, beliau sudah banyak bertemu dan mewawancari orang-orang hebat seperti Pak Karni Ilyas, Pak Sandiaga Uno, Pak Rocky Gerung, dan masih banyak lagi. Nah, waduh, tahu dari mana nih? ada tim intelnya, Bang. Ahmad. Ada tim intelnya ya, aduh. Nah, masih dengan pertanyaan yang sama dari Margaret Vika, dan mungkin pernyataan aku tadi berkesinambungan nih, Bang, dengan pertanyaan Vika. Jadi pertanyaannya, kegiatan sekarang apa nih, Bang? Atau mungkin lebih tepatnya belakangan ini, Abang lagi fokus ngapain, Bang? Karena di sini kerja ya, fokus kerja. Bullshit banget ya. Enggak ya. Kalau liburan Lebaran kemarin kan kebetulan libur ya, Lebaran kemarin libur, tapi memang kita nggak bisa mudik dan kita nggak diperbolehkan kemana-mana. Dari kantor juga mengarahkan untuk kita tidak diperbolehkan untuk kemana-mana, gitu kan, keluar kota segala macam gitu nggak diperbolehkan. Jadinya aku pribadi ya di kosan, terus aktivitas paling ya apa ya, media sosial, terus kadang iseng-iseng ngecek, karena kan aku di digital ya kerjanya ya, jadinya mau kerja di kolong jembatan pun masih bisa digarap gitu loh, karena kayak teman-teman ngirim skrip untuk VO. Dulu aku content writer dulunya, pertama itu content writer kurang lebih 2020 aku naik ke personal assistant atau production assistant. Terus setelah itu ya, tapi tetap job base-nya kalau misalnya lagi dibutuhkan menulis, ya aku nulis gitu. Terus kalau misalnya yang pasti sih aku VO itu di aku, voice over itu di aku, di spot itu di aku. Kemudian kalau misalnya ini mau podcast nih, jadi podcast aku tuh ada dua sebenarnya, ada Sportcast MMA sama One Pride MMA Podcast. Intinya temanya sama, MMA. Cuman kalau One Pride MMA Podcast itu orang-orang One Pride, fighter Indonesia semua yang memang berafiliasi dengan One Pride. Tapi kalau misalnya Sport One MMA Podcast itu bahasnya itu sampai UFC itu MMA dunia kayak gitu. Dan atau story dari sejarah Brazilian Jiu-Jitsu atau sejarah silat masuk ke Indonesia, sejarah kungfu masuk ke Indonesia itu gimana, itu dibahasnya di Sportcast MMA gitu. Itu ada masing-masingnya. Itu Abang sebelumnya memang udah tahu, makanya dikasih tanggung jawab itu, atau sambil belajar gitu, Bang, tentang kayaknya aku tuh karena suka bacot kali ya. Kayaknya ya. Gini, jadi dulu itu aku nggak di sport dulunya aku di news, yang mana aku megang ngevlog. Pertama kali in frame itu aku ngevlog MRT Jakarta, yang mana unboxing MRT Jakarta masih ada di YouTube itu. 5 stasiun GC MRT Jakarta. Jadi tugas kita tuh kayak reporter kalau ketika di lapangan. Kita bikin naskah. Setelah bikin naskah baru kita turun ke lapangan dan kita memperbaiki naskah kita, terus kita lempar ke editor kayak gitu. Ngevlog waktu itu pertama kali bikin konten cuma 210 menit, produksinya 1 hari, itu pertama banget. Ya aku aja nonton sih yang MRT itu. Dan itu kan ada lihat yang podcast orang keren-keren sih orang-orang semua. Jadi karena aku yang jadi host kali ini kan, takutnya aku yang ditanya-tanya sama Abang ya kan. Enggak lah. Tapi intinya gini sih, kalau dulu ya, kalau kan beda nih ya, podcast sama talk show yang pada sebelum-sebelumnya. Kalau talk show pada sebelum-sebelumnya itu kan yang kesannya untuk menginterogasi, bertanya gitu kan. Cuman sebetulnya kalau podcast ini ibaratnya kalau orang Jakarta ngomong itu kan, lu juga boleh nanya ke gua dan gua boleh nanya ke lu gitu loh, bebas. Saling share Bang ya. Bener. Bahkan aku ngundang narasumber itu juga bukan ujuk-ujuk ketemu di situ, udah kenal dulu,
Kayak Randy Pangelila kemarin kan ada sempat post lagi tuh. Ya pernah buat konten bareng dia itu di tempat dia latihan udah pernah gitu. Terus aku WhatsApp dia, Bang Randy bisa nggak datang ke podcast aku gitu kan. Udah punya podcast katanya. Iya datang dong, isi dong gitu. Ngobrolin apa kita? Ngobrolin ini gitu kan. Oh ya udah. Ayo, ngatur jadwalnya juga susah dia tuh kan karena lagi syuting gitu kan, produksi film Sri Asi itu kan. Itu. Oh, aku lupa ya. Harusnya kita promosi nih, Bang. Akun Instagram Abang mungkin atau sama channel YouTube Abang apa nih biar teman-teman tahu dan kan. Akun Instagram aku namanya nggak sealay zaman aku sekolah. Ataupun nama akun media sosial aku nggak sealay aku zaman aku sekolah. Karena dulu ya, kalau aku boleh kasih tahu, dulu nama media sosial aku tuh alay banget. Nama aku kan Prayogi Haro Raja Gugu ya. Iya. Jadi nama akun media sosial aku dulu tuh, tunggu aku sambil coba ingat. Prayogi Stephen Wijaya, anak dewa cinta dari surga, peramal The Scott. Aduh kapok. Itu inspirasinya dari mana, Bang? Kalau peramal itu dulu singkatan dua nama orang. Dulu kan ada punya pacar gitu kan, singkatan dua nama orang. Kalau The Scott itu adalah pramuka, karena aku edik banget dari dulu pramuka gitu kan. Ya terus kalau Stephen Wijaya itu karena nggak tahu, suka aja namanya. Stephen Wijaya, ada aja. Bagus. Dulu kan alay-alay kan. Bener. Kalau sekarang, kalau teman-teman mau cari media sosial aku, cukup cari Prayogi Haru pasti nemu. Lurus-lurus saja nih. Lurus-lurus saja gitu. Untuk channel YouTube-nya, Bang? Kalau channel YouTube kan itu sebenarnya bukan channel YouTube pribadi ya. Itu channel YouTube-nya kantor. Cuman aku ngisi di situ. Kalau channel YouTube-nya itu ada banyak kalau di TV One. Cuman kalau yang aku handle itu bareng tim. Kita tim itu ada 4 orang menghandle 3 channel. Yang satu channelnya itu banyak banget kontennya. Itu ada One Pride MMA, ada Sport One MMA, terus ada One Prick Motorsport. Itu One Prick itu balapan motor, lebih beda lagi genrenya. Habis orang berantem, ini orang ini mau balap motor, mau tawuran kayak gitu ya kan konsepnya. Nah, sebelumnya sih aku di news. Jadi kita di Digital TV One tuh ada 3 bagian produksinya. Ada lifestyle, ada news, itu adalah pilar utamanya, news anak tim utama, news, terus ada sport, terus ada lifestyle. Nah kalau news itu ya bahas talk show, ada yang bahas investigasi, ada bahas pokoknya berbicara tentang news banget lah, ekonomi, politik, sosial, budaya, itu semua mereka general semua gitu. Kalau sport ya tadi aku jabarin tentang olahraga semua. Terus kalau misalnya itu lifestyle itu religiuan, tentang religius gitu, terus tentang gaya hidup. Terus tentang ada juga sexual education juga ada di situ, kesehatan gitu kan. Kemarin teman-teman itu baru produksi, keren banget sih, itu religiuan tapi di-compare dengan gaya anak kekinian, yang dimana ada beberapa anak muda ditanyain, apa sih aktivitas lu pernah nggak sih ibadah, lu pernah nggak sih begini, apa makna dosa bagi lu, kayak gitu kan. Seru sih, sampai viewsnya itu sampai jutaan banget. Jadi aku appreciate banget sama produser dan timnya, gila keren banget. Kalau di sport ya kayak aku gini, ngurusin olahraga yang lihat-lihat lah gitu. MMA sih sekarang lebih fokusnya, karena One Pick baru bulan depan jalan. Tuh. Abang udah berapa lama fokus di sport, Bang? Di sport itu aku di rolling itu per 1 Januari 2020. Dan posisinya waktu di rolling itu aku masih di luar kota, lagi cuti. So, langsung dikasih tahu, ya Gi besok nggak dinis lagi ya, di rolling ya ke sini. Oke. Di rolling timnya, jadi dari NIS tuh ke sport gitu, yang notabene aku nggak first impression aku tentang sport itu, aduh buset, aku nggak pernah main bola, aku nggak tahu olahraga, aku cuma tahu aku jogging. Ya Tuhan bantu aku gitu. Jogging itu luar biasa tuh, Bang. Apalagi zaman pandemi gini kan dibutuhkan. Iya, apalagi MMA ya. Memang dulu aku pernah silat waktu SMA. Cuman kan nggak ya setidaknya basic punya gitu ya. Cuman kalau misalnya harus memahami tentang MMA itu kan kalau pukulan ini apa namanya, tendangan ini apa namanya, kuncian ini apa nama-nama kunci-kuncian di MMA. Aduh, karena kan MMA itu kan campuran seluruh bela diri yang ada di situ itu. Tapi belajar sih. Tapi sekarang udah banyak tahu lah Bang ya pastinya.
Puji Tuhan sih, dan masih sering nanya-nanya juga sama fighter-fighter itu. Keren. Nah nih teman-teman, itu baru beberapa fakta aja nih, masih banyak fakta-fakta lain yang menunjukkan kekerenan seorang Bang Yogi ya. Oke, kita lanjut ya Bang. Oke. Masih dengan konteks pekerjaan dan masih dengan pertanyaan dari Margaret Vika. Aku curiga sih, dia kayaknya penggemar rahasia Bang, soalnya banyak kali pertanyaannya. Jangan-jangan Margaret Vika ini salah satu orang yang nge-save postingan saya di Instagram. Ayo Vika. Ngaku ya Vika. Pertanyaannya itu, kerjaan sekarang sama nggak sama yang diharapkan pas awal masuk ilmu komunikasi? Atau justru melenceng? Silahkan di-share Bang. Puji Tuhan, kayak aku jawab di awal tadi, aku adalah hobi yang dibayar gitu. Yang dimana pasti nggak 100% sesuai dengan yang kita kuliah, itu pasti pertama gitu kan. Tapi sejauh aku menjalani saat ini tuh masih ada relate, masih nyambung banget gitu loh. Karena kenapa aku bisa bertahan? Karena aku bisa tahu dari sebelumnya gimana cara berprosesnya gitu kan. Dan intinya gini deh, aku juga mau ngasih tips nih buat teman-teman semuanya, kalau mau ngambil jurusan, at least mungkin yang dengerin anak SMA atau SMK yang mau masuk kuliah gitu. Jadi dia begini. Kita tahu jarum jam. Kalau kita mau lihat jam 6, pasti jarum pendek ke angka 6. Jarum panjang ke angka 12, itu disebut jam 6 pas. Ya nggak sih? Betul. Kalau itu geser 1 menit saja ke kanan ataupun ke kiri, itu jarum pendek ataupun jarum panjangnya, itu udah bukan jam 6 pas. Ya kan? Iya, betul. Oke, ditahan dulu hal itu. Sama kalau mau milih jurusan, itu benar-benar bukan hanya sekedar didoakan. Karena Tuhan mengajarkan kita bekerja dan berdoa. Gitu loh. Bekerja dalam berdoa, kita mohon, Tuhan aku mau ambil kuliah, mau gini. Udah Tuhan kabulin, kamu kuliah gitu kan. Tapi kan tetap kita harus mencari. Gitu loh. Nggak ujuk-ujuk, beras yang kita taruh dalam rice cooker bisa jadi nasi. Kan gitu. Iya. Jadi ini harus, dulu aku mau ngambil jurusan ilmu komunikasi penuh pergumulan banget. Awalnya impian aku adalah mau jadi dokter. Awal banget itu dulu mau jadi dokter, dan aku sempat lulus di Universitas Erlangga Surabaya waktu itu. Cuman karena nggak ada biaya untuk daftar ulang, jadi aku skip, nggak bisa. Akhirnya waktu itu ada SNMPTN yang dimana aku punya teman yang sempat aku mikir udah orang tuaku juga nggak ngizinin untuk kuliah, di mana biayanya bla 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 segala macam. Sempat aku harapan putus, udahlah nggak usah kuliah, aku mau kerja aja. Itu sempat. Cuman teman-teman ketika kita nongkrong bareng-bareng gitu sama anak pramuka, karena dulu aku pramuka kan, dia bilang begini, mereka ngomong, aku mau kuliah di USU, aku mau kuliah di Universitas Riau, aku mau kuliah di sini, mau di CR, CBCC gitu kan. Ketika pertanyaan itu ngelempar ke aku, Yogi mau kuliah di mana gitu kan? Enggak, aku mau kerja aja, nggak kuliah. Seketika shock teman-teman aku. Aku juga bukan orang yang pintar waktu sekolah, bukan. Cuman aku merasa aku aktif di sekolah itu aja. Jadi teman-teman aku nggak mungkin Gi, kamu nggak bisa kuliah, kamu pasti bisa gini, kamu bisa beasiswa, kamu bisa ini bisa. Akhirnya aku coba beasiswa Dahlan Iskan, aku beasiswa Tanoto Foundation, aku coba beasiswa yang lain. Puji Tuhan, Tanoto Foundation dan beasiswa Widik Misi aku lulus dua-duanya. Cuman aku harus milih kan. Aku harus milih yang mana harus aku pilih gitu kan. Akhirnya waktu itu aku mikir jurusan ilmu komunikasi aku ambil. Itu pun aku perlu pergumulan, aku beli buku rujukan jurusan gitu. Akhirnya aku nemu komunikasi dan diskusi sama guru-guru. Jadi dokter nggak bisa, jadi teknik kimia nggak bagus, jadi guru katanya aku terlalu cerewet segala macam bla bla bla. Itu akhirnya singkat cerita aku disaranin untuk ambil jurnalistik. Oke, ilmu komunikasi lah jawabannya. Terus beasiswa. Dua-duanya aku harus memutuskan gimana caranya aku harus mengambil salah satu, jangan sampai aku salah ambil gitu. Akhirnya aku baca Tanoto Foundation itu apa sih, Bidik Misi itu apa sih gitu kan, sampai berapa lama sih beasiswa itu akan cair, berapa jumlah kuantitas beasiswa yang harus aku terima, apa pula yang harus aku berikan gitu kan. Akhirnya cuman Tanoto Foundation kalau nggak salah itu hanya cukup 2 semester. Kemudian kalau nggak tahu ya sekarang ya, kalau dulu 2 semester. Kemudian kalau Bidik Misi itu sampai kita selesai. Kalau anak sosial itu 4 tahun, non sosial atau eksakta itu kurang lebih sampai 5-7 pada saat itu, mungkin kurang tahu, masih lupa. Nah di situ akhirnya aku harus memilih Bidik Misi karena aku butuh biaya untuk jangka panjang, bukan untuk mikirin biaya untuk jangka pendek gitu kan. Karena juga Tanoto Foundation itu kita cuman dapat
uang 600.000 sebulan. Oh, Itu doang. berarti itu di luar uang UKT Bang ya? Bener banget. Nah, akhirnya aku bidik misi yang mana di situ ada rate-nya kita dapat uang UKT, terus kita dapat biaya hidup gitu kan. Terus kita masih ada biaya beasiswa lain, dan puji Tuhan dulu di bidik misi aku juga dari delegasi Universitas Riau sekaligus delegasi Riau Regional 1 pertemuan bidik misi nasional di Solo. Nah, dari situ kita mencetuskan, dulunya kan biaya bulanan tuh 600 ribuan ya sebulan, seluruh daerah di Indonesia. Cuman akhirnya satu kamar tuh kita beda-beda orang, beda daerah gitu kan. Kita diskusi, kita harus dinaikin dong biaya bulanannya kan gitu. Kita NTT kan beda sama di Jawa beda pula sama di Riau beda pula sama di Medan gitu kan. Akhirnya kita ada kayak musyawarah besar gitu lah, akhirnya di approval itu naik 50.000 sebulannya, jadi 600.000 ke 50.000. Dan itu pencetusnya itu adalah angkatan-angkatan kami waktu itu. Nah, tapi walaupun naik pun itu 50.000 udah puji Tuhan. Bayangin, se-Indonesia 50.000 per orang gitu ya kan. Ya puji Tuhan. Bener. Jadi waktu itu ya puji Tuhan banget kelar. Aku kuliah sebenarnya 3,5 tahun aku kelar. Ya 3,5 tahun. Kenapa aku bilang 4 tahun? Karena aku nggak cepat-cepat mau selesai karena aku mau ambil di 1 bulan 1 semester lagi beasiswa itu harus cair sama aku gitu. Aku nggak mau nyanyikan beasiswa 4 tahun, aku 3,5 tahun ya kan. 3,5 tahun berarti ada 1 semester lagi dong yang masih sayang gitu kan. Akhirnya aku daftar skripsi aku lamain waktu itu. Baru kali ini lah Bang aku ketemu, biasanya orang mau cepat keluar ya. Ini Wiki mau dilamain 1 semester. Berarti dulu itu penuh pertimbangan ya Bang. Tapi puji Tuhan nggak salah milih sih. Iya. Terus nyambung sama dengan relate nggak dengan pertanyaan siapa tadi, si Margaret tadi ya, Tika Margaret. Terus gimana Bang dengan sekarang dengan jurusan sesuai nggak dengan kerjaan? Nah, belajar dari hal yang tadi aku jabarin, mempertimbangkan. At least kalau misalnya kalian udah merasa, aku kuliahku ini, aku tapi kerjanya ingin ini, misalnya gitu kan. Itu nggak ada masalah. Sekarang, aku berani pegang dan berani jamin, kuliah hanyalah tempat kita untuk menimba nama tambahan di belakang kita. Dan makanya, ketika kita di kuliah itu jangan sia-siakan. At least walaupun SPP kalian cuma UKT kalian cuma UKT 1 500.000. Masih 500.000 nggak sih UKT 1? Kurang tahu juga, Bang. Kalau nggak salah sih masih ya. Nah, taruhlah misalnya 500.000 UKT kalian dalam semester. Sayang nggak sih kalau 500? Kan 500 itu kan ada pertimbangan ya, kenapa kita UKT 1 ya? Karena mungkin keluarga kita dari begini, gitu, ekonomi segala macam gitu. 500.000 itu sangat berharga. Nah, gimana caranya untuk menghargai uang 500.000 tadi? Kalian harus ikut kegiatan-kegiatan di kampus. Karena kegiatan-kegiatan itulah yang bisa membangun kalian bisa di keluar. Ketika di luar kalian nggak seperti kucing yang habis kena siram air gitu loh. Keluar kalian udah takut. Nah, pentingnya harus, tapi bukan berarti aku harus ajarin, kalau harus ikut kelembagaannya harus ikut ini. Nggak harus. Aku aja dulu di Himakom nggak nyampe selesai aku cabut karena aku merasa nggak satu visi di dalam. Iya Bang, sampai segitunya. Seriusan. Aku pertama semester 1 aku udah gabung di FSC. FSC itu udah naungan BEM gitu kan. Himakom, anak-anak Himakom agak sinis ke aku waktu itu gitu kan. Apa sih baru semester 1 baru udah langsung ke BEM? Kok bisa gitu, bla 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 segala macam. Ya aku nyari yang satu visi dong. Kalau nggak satu visi ngapain harus kita berjuang gitu loh. Iya betul. Kita kan kuliah untuk nyari ilmu, ya kan? Nyari ilmu dimanapun kita harus kita cari gitu. Nah, kenal dengan Kak Geni dong, kenal dengan Bu Tantri, kenal dengan Bu Nova, kenal dengan dosen-dosen semua luar biasa. Kalian luar biasa sekali memberi stimulus banget waktu itu. Jadi salah satunya Kak Geni. Kalau kalian nggak punya uang, saya yakin gitu. Mahasiswa itu nggak pernah punya uang, katanya gitu kan. Iya juga ya, gitu kan. Mana pernah punya uang untuk jalan-jalan ke sana, jalan-jalan ke sini. Nah, terus Kak Gini ngasih solusi. Kalau kalian mau jalan-jalan, kalian harus ikut kompetisi. Selain kalian bisa jalan-jalan, kalian bisa meningkatkan kompetensi diri. Sudah seberapa kemampuan kalian ketika kalian harus keluar kandang. Akhirnya, ikut
PKMGT dulu puji Tuhan 2 kali menang, dapat ya lumayan lah 3 juta gitu. Dulu bagi 3 gitu. Dan teman-teman aku dulu anak HI malah. Oh, nggak ada yang sama-sama ilmu komunikasi, Bang? Ada. Cuman waktu itu pertama kali nulis aku sama anak HI. Dan itu angkatan 13 di atas aku. Terus setelah itu kita bikin Visip Intellectual Competition season 2 kalau nggak salah itu, yaitu Sumatera. Aku ketua pelaksana pada saat itu, puji Tuhan. Kemudian ya ikut kompetisi menulis sampai, dan itu semua jadi portofolio aku untuk kerja. Keren. Sekarang ikut nulis pernah itu kan di acara International Conference of Communication Industry and Community di Bali, yang mana itu ada bukunya, terus diterbitkan sama pihak penyelenggara itu ke website portal jurnal gitu, yang ujungnya orang semua bisa akses. Jadi ketika aku copy linknya, tinggal aku sertain, ini loh karya tulis aku yang pernah aku pampang di tingkat internasional, yang nasional ini loh karya tulis aku ini loh gitu. Itu jadi portofolio. Berarti apa yang udah keaktifan yang Abang lakukan dulu semasa jadi mahasiswa itu betul-betul berguna ya, Bang, untuk... Benar. Karena kan orang mikir ya, aku jurusan ini kayaknya nanti susah deh ngambil jurusan ini. Terus aku kalau jurusan ini kayaknya lawanku lebih pintar-pintar deh ini gini. Sekarang kalau kalian itu seperti itu, berarti kalian tidak mengenali diri kalian sendiri. Kan ada komunikasi interpersonal, intrapersonal gitu. Apa yang kalian mau? Coba sesekali. Kalau aku sih kadang gini, bangun pagi, bisa teduh atau habis doa pagi gitu kan. Aku ngobrol sama diriku sendiri. Karena yang bisa dengerin curhatan kita itu sebenarnya dan seutuhnya hanya Tuhan dan kita. Coba pagi-pagi tanya gini, misalnya aku nih ya, Yogi, gimana hari ini, udah siap jalanin hari-hari? Kemarin masih banyak PR lo yang harus kamu kerjakan dan kamu masih terjatuh. Hari ini kamu sudah seberapa siap gitu? Ajak ngomong dalam hati gitu. Kadang kita senyum-senyum sendiri gitu, kadang kita bahagia sendiri. Oh, ada yang dengerin kita gitu. Karena kalau kita curhat ke orang belum tentu plong. Betul. Gitu. Karena yang sebenarnya paham dan peduli tentang diri kita itu pasti cuman kita gitu ya kan, Bang? Bener banget, bener. Aku salut sih sama jiwa semangat dari Bang Yogi ini, yang awalnya dulu mungkin galau ya milih jurusan, tapi setelah masuk ilmu komunikasi bisa berkecimpung, bisa ngikutin lomba dan lain banyak hal yang bisa menjadi pengalaman dari Bang Yogi. Amin, puji Tuhan. Kita sekarang mundur dulu nih, Bang, pakai alur mundur. Oke, siap. Itu Bang Yogi berstatus sebagai mahasiswa. Abang kan sering menjadi MC dan memoderatori berbagai acara. Antara itu acara pelepasan mahasiswa KKN Universitas Riau 2018, moderator diklat jurnalistik, moderator acara tahunan, dan masih banyak lagi. Dan itu tau dari mana? Sumpah tau dari mana coba? Kan masih ada tim Intel dari BPH, Bang. Aman. Oke. Nah, soalnya di BPH itu di situ masih ada alumni-alumni di situ yang tahu akan saya ya. Jadi mereka menjabarkan semuanya. Bisa dikulik lebih dalam. Dan seperti yang disebutkan Bang Yogi di awal, jadi fakta yang menariknya itu, teman-teman, Bang Yogi ini belajar ngomong di depan banyak orang itu karena ekskul pramuka. Nah, coba Bang, gimana sih ceritanya kok bisa di ekskul pramuka di wadah belajar ngomong gitu? Aduh, itu flashback banget ya. Jadi aku tuh awal ikut pramuka tuh kelas 3. Kelas 2 aku kepingin ikut pramuka dulu. Kelas 2 SD. SD. Cuman karena badan aku kecil dan setiap hari aku harus bawa susu dan permen permen tangkai itu loh yang ada permen lollipop gitu. Jadi guru aku nggak memperbolehkan. Dan rencananya ini besok aku kalau cuti, kan aku rencana udah mau cuti kan ke Malang, dan aku mau jumpain guru itu yang pernah ngomongin aku nggak boleh ikut pramuka. Aku mau jumpain orangnya. Nah, dulu aku nggak boleh, jadi aku nangis, nggak boleh gitu kan. Terus akhirnya pindah aku ke Riau itu kelas 5 SD. Ya, kelas 5 SD. Di situ aku mulai benar-benar bisa ikut pramuka, ikut semuanya gitu kan. Karena bagiku pramuka adalah tempat kita pada saat itu adalah ekskul yang menurut aku paling keren, yang bisa aku berekspresi banyak hal. Mulai aku caranya bisa berantem sama temen gitu. Di situ berani berekspresi ya, terus
apa ya, ribut sama teman gitu kan. Kalau ribut di kelas kan kena marah guru. Kalau di pramuka ribut bebas gitu. Nah, terus yang benar-benar public speaking itu dulu aku ikut lomba-lomba kayak dulunya sih ke SMP itu aku masih ikut kayak lomba-lomba yang cerdas cermatan gitu yang nggak banyak ngomong sih, cerdas cermat, terus tentang semapur, morse gitu nggak terlalu banyak ngomong. Yang benar-benar banyak ngomong itu waktu SMA kelas 2 kalau nggak salah, yang aku itu delegasi Riau untuk perkemahan se-Sumatera kalau nggak salah waktu itu di Pelalawan. Di sana pihak bupati, aku dari Rohul, terus pihak sana itu enggak se-provinsi Riau kemahnya, aku dari Rokan Hulu. Nah udah dari situ aku disuruh MC for the first time gitu kan. Aku nge-MC dan mereka ngira aku Muslim. Oke. Dan mereka nggak nge-brief aku kalau mereka ngira itu. Cuman aku disuruh assalamualaikum, ya oke. Itu kan bahasa gitu. Iya, bahasa karena juga aku SMA ada belajar bahasa Arab muatan lokal gitu. Dan guru itu menjelaskan ini bahasa. Jadinya ya udah nggak apa-apa nih bahasa gitu. Terus teman aku namanya Yuni dan sekarang orangnya di Jakarta juga, sekarang di Prudential kalau nggak salah, di asuransi gitu. Nah udah kita nge-MC tuh, terus aku suruh assalamualaikum, si teman aku Yuni namanya, ucapin selamat malam. Itu acara pensi se-provinsi Riau yang ribuan itu di panggung gitu, nggak tahu malu aku, kayaknya masih ada fotonya deh. Terus aku teriak-teriak sok-sok, wala, kayak merasa panggung milik sendiri gitu kan. Udah dari situ selesai acara itu pokoknya aku mikir, lah aku kok antara bodoh dan berani tuh kayaknya beda tipis ya gitu. Gitu. Nah, dari situ dari gitu mungkin Bang, ini bisa gitu. Iya di situ. Terus kan di pramuka aku ngajar kan dari SMA aku ngajar pramuka gitu. Puji Tuhan ada rezeki di situ juga bulanan gitu, ngajar sekolah-sekolah kan. Dari situ jadi ngelatih komunikasi, ngajar gitu. Iya, betul. Terus di kuliah juga aku masih ikut pramuka tapi nggak gabung dengan pramuka Unri. Aku ngajar aja di beberapa sekolah SD, SMP, SMA di Pekanbaru sempet. Udah ngajar. Udah dari situ MC di Hima awalnya. Terus disuruh di visit gitu kan. Setelah itu dipilih Yogi aja deh MC acara apa namanya Coffee Morning yang komunikasi kalau nggak salah, Coffee Morning waktu itu. Yogi aja MC sekaligus moderator. Udah buset dah kayak gitu, udah mati MC terus jadi moderator gitu. Tapi nggak tahu ya, seneng aja gitu, seneng karena di situ pada saat aku pikir adalah, dan sampai sekarang saya selalu tanam gini, Tuhan, ini caramu memberi aku cara belajar. Karena aku bukan orang yang suka baca buku, cuman aku tipikal orang yang nggak edik banget sama baca buku. Tapi aku percaya dengan Tuhan memberiku kesempatan itu, di situ tempatku untuk bisa belajar gitu kan. Terus di situ pas KKN, Bu Nita, tahu deh ya Bu Nita Rimayanti ya? Enggak tahu Bang, kenal. Berarti udah nggak ngajar lagi dulu yang Pak. Nah itu nawarin aku, bisa nggak jadi MC di pelepasan KKN? What? Gitu. Masalahnya aku yang KKN. Iya. Aku KKN, aku disuruhnya MC, gitu kan? Mohon maaf Ibu, gitu. Kan saya KKN Ibu, seharusnya saya yang diwejang, saya itu untuk dilepaskan. Tapi kalau saya yang di depan, berarti saya itu kayak gak KKN Ibu, gitu kan? Nggak apa-apa gini, segala macam, gitu kan? Oke, akhirnya MC. Karena dibilang ada cuannya lah. Penyemangat ya Bang? Iya, jadi penyemangat. Kuliah tuh kalau nggak ada ikut ini nggak ada cuan, ya kok ikut kompetisi demi cuan cuy. Bukan main. Ya jadi udah dari situ akhirnya ada cuan, oke, gitu kan. Terus partnernya itu anak humas Unri, mungkin masih sering dia, Kak Kairea Ayuni, yang kalau acara-acara universitas dia itu yang gebuk-gebuk orangnya, baru nikah kemarin. Udah dari situ mungkin makin berkembang. Aku sering posting di media sosial, terus tawaran untuk MC banyak, sampai pernah tawaran dan itu ikut di gubernur, MC di gubernur, sempat gitu kan. Kan kalau MC di Riau tuh beda ya, ada dengan yang lain gitu, ada harus berpantun gitu kan. Betul. Terus alasannya dulu gini, cari MC yang benar-benar suara berat itu susah katanya. Kamu bisa gitu katanya.
Soalnya yang lain-lain rata-rata itu cempreng gitu kan. Ya, at least kalau Lasma harus memahami juga dunia per MC-an itu kadang banyak yang melehoy gitu kan. Iya. Banyak yang melehoy ya di kampus lah seringnya. Ya bukan berarti menjustifikasi hal itu ya teman-teman yang mendengarkan ini. Cuman pada saat itu suaranya banyak begitu dan aku ditunjuk untuk itu gitu kan. Bahkan KKN itu 2 kali aku. Di bawah aku 14 KKN aku nge-MC, 15 KKN aku juga nge-MC. Oh, Lasma angkatan berapa ya? 2019 Bang. Oh my god, jauh. Udah 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 5 tahun, oh my god, tuanya aku. Udah dari situ terus wisuda. Ini paling serem nih. Paling serem. Wisuda juga Bang. Ditawarin tuh. Oh. Wisuda, Yogi MC ya di wisuda. Sama wakil rektor 3 waktu itu. Terus lagi-lagi, mohon maaf Bapak, kalau waktu KKN Bapak suruh saya nge-MC masih aman Pak. Masalahnya nanti ketika saya manggil nama saya sendiri yang geser toga saya siapa Bapak? Coba dong Bapak. Misalnya Prayogi Haru Rejekugu, Ilmu Komunikasi 2014, anak dari. Nah, biasanya sambil jalan sambil megang mic baca cue card gitu, sambil geser toga. Balik lagi deh kan nge-MC. Iya, mendingin kan kocak ya. Karena akhirnya waktu itu nggak mau. Nah, karena aku itu kayak freelance gitu nggak freelance sih, sering nge-MC di kampus. Akhirnya pas sesi 2 hari gladi, pas gladi aku nggak datang pas gladi karena kita ada nge-MC di gladi itu kan Kak Khairi Ayuni itu juga nge-MC untuk pelatihan karena aku nggak bisa. Jadi nyari teman latihan lah di gladi itu juga gladi kan. Nah ternyata bentrok sama ada kegiatan seminar internasional gitu, kebangsaan gitu. Kalau nasional itu ada pembicara dari Universitas Kebangsaan Malaysia. Nah aku jadinya moderator nge-MC di acara itu di kampus direktorat. Aku nggak gladi sih, cuman datang udah sore banget, telat gitu. Udah terus datang telat disuruh itu baca janji wisuda. Suruh baca janji wisuda yang nggak ada akhlaknya itu orang di kampus. Kayak jadi dieksploitasi gitu, tapi at least happy. Lumayan kan dapat cuan-cuan gitu. Tapi aku jarang sih ketemu MC yang Kristen kan, soalnya bisa di awal itu bisa baca doa atau jarang sih Bang, keren. Tapi dulu aku juga ucapin assalamualaikum sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Karena menurut aku gini, kembali lagi ya. Intinya kita kalau nge-MC itu kita tidak boleh memandang kita siapa, kecuali kita nge-MC-nya di acara pengajian ya. Jangan sampai selamat pagi dan salam sejahtera gitu. Kalau nge-MC-nya masih yang general, lakukan general, bahkan semua sapaan untuk agama-agama yang lain juga boleh gitu. Tapi kalau di acara pengajian jangan sempat Om Swastiastu, Rahayu, Namo Buddhaya, habislah kita dilempar gitu kan. Busir gitu. Keren sih. Gokil, dari pramuka, dari SD, keren sih Bang. Aku aja baru pramuka SMA itu pun tidak aktif. Ikut pramuka juga ya? Iya, waktu SMA tapinya Bang. Oh SMA. Tapi emang dari SD kan, terus pengalaman bisa banyak dieksplor, banyak hal, sampai bisa ngomong di depan banyak orang. Baju pramuka aku SMA sama adik aku, dibawa dia yang sekarang dia baru lulus SMA sih dia. Dia sekarang ngajar jadi honorer gitu sambil kuliah. Baju aku sama dia tuh. Keren. Sampai lambang-lambangnya semua masih dipakai. Padahal ada aturan itu kan, lambang itu satu lambang itu penuh perjuangan. Nah dia tinggal dipakai aja itu semua lambang-lambang. Dalam hatiku. Bangga loh Bang itu dengan lambang-lambang itu. Tapi kan dulu itu satu lambang aja penuh perjuangan gitu. Harus kayak misalnya pengintai gitu kan, penjelajah, kita harus paham kompas, kita pandai bikin peta buta, peta pita segala macam. Nah dia tinggal pakai aja tuh seragam yang tinggal lambang-lambangnya udah tertempel semua. Aku suruh lepas, nanti kalau dilepas warnanya berubah belang-belang katanya. Iyalah. aduh. Itulah dia. Ya begitulah. Masa kecil yang berbuah manis ya teman-teman. Bener. Kalau Lasma gimana sekarang kalau di kuliah? Yang apa yang Lasma rasakan kan? Apakah jurusan sesuai atau ya at least apa lain dirasakan? Aku enjoy sih Bang. Maksudnya enjoy ya. Kawan-kawan lain kayak
udah di setengah jalan gitu kayak merasa nggak cocok atau kayaknya ini bukan aku sih. Tapi kalau aku sendiri enjoy nikmatin kayak selama ini sih kayak cocok-cocok aja gitu. Tapi Dan konsentrasinya apa? belum ngambil konsentrasi bang. Oh, belum ngambil. Rencana? Kayaknya ya rencananya PR sih. PR ya? Iya. Ayo coba aku konsentrasi apa? PR pasti. Sudah terbaca. Ya kan bang? Enggak dong, kalau ini berarti data Anda salah, saya jurnalistik. Oh iya, tadi di awal udah dibilang jurnalistik. Enggak sih, ini gini, mau konsentrasi apapun, kalau pesan aku nih Lasma ya, pelajari juga dunia editing. At least kamu bisa ngedit via handphone atau sudah mengenal Adobe Premiere. Ya nggak usah di dalam, misalnya kamu tahu ya, at least untuk ngedit konten di Instagram gitu. Terus setidaknya public speaking oke. Karena pekerja yang diterima di perusahaan-perusahaan itu adalah public speakingnya yang bukan hanya dibatasi dia harus bagus, tapi bisa gitu. Ya gitu. Dan untungnya kan ada mata kuliah DKV dan juga fotografi kan bang. Jadi. Oh iya, sekarang udah ada di kafe. Iya ada. Gokil. Dosennya siapa? Bu Nita nggak di situ ya? Siapa yang gantiin ya? Dosen luar bang. Dosen apa ya? Dari luar sih, univ luar. Jadi belajar juga kan ngedit mungkin nggak ahli tapi setidaknya bisa lah gitu sedikit. Oke. Pokoknya pelajari aja semua Lasma, suatu saat kamu akan membutuhkan itu. Siap bang. Kalau public speaking sih kayak masih tahap belajar juga nih. Iya benar harus pokoknya latih aja. Sering aja gibah, pasti mantep. Gibah dan membaca ya. Harus dijadikan hobi. Iya, harus jadiin hobi. Jadi kalau kita pandai-pandai gibah nih, kita bisa bikin misalnya orang ngomong apa, kita ada kosakata baru. Gibah aja terus gitu. Tapi at least gibahnya yang bener gitu doang. Betul. Ayo yang mau gibah sama aku boleh kita buat forum. Itu dia teman-teman, sedikit pengalaman ya dari Bang Yogi, seru sekali. Makin lama makin panas nih percakapan. Nah, selanjutnya kita mau ngomongin tentang pengalaman Bang Yogi sebagai mahasiswa bidik misi. Nah, aku ada di salah satu postingan Instagram Bang Yogi, aku juga setuju dan sepakat dengan caption Abang yang mengatakan tidak ada alasan takut tidak bisa kuliah karena biaya yang kurang mencukupi. Kalau menurutku dengan keaktifan, dengan prestasi yang Abang raih, Bang Yogi yang aktif ikut lomba debat, menjadi ketua lomba se-Sumatera, pernah menjadi mawapres 2 FISIP Universitas 2017. Tahu dari mana ya Tuhan? Itu sebenarnya udah aku tutupin loh padahal. Dan juga bergelar sebagai pemuncak 1 nih, keren kan? Nah, tapi kan Bang ada nih beberapa stigma negatif tentang mahasiswa bidik misi kan Bang. Aku rasa melalui prestasi Abang raih itu bisa membuktikan ini loh hasilnya kalau kita benar-benar memanfaatkan dada bidik misi, atau ini loh prestasi yang bisa kita raih selama di perkuliahan, bukan hanya kuliah pulang gitu. Betul. Boleh di-share Bang gimana pengalamannya sebagai mahasiswa bidik misi, ataupun boleh dikasih tips nih Bang buat teman-teman yang mungkin agak pesimis supaya mereka tetap semangat nih untuk mengukir prestasi walaupun dengan keterbatasan biaya sekalipun. Jadi itu gini ya teman-teman, at least kalian yang dengerin atau kalian cuman tadi terputus-putus dengar dari awal gitu kan. Jadi bidik misi itu jangan pernah dikonotasikan sebagai anak penerima beasiswa atau bantuan karena dia tidak mampu gitu kan. Karena memang dijelas di dalam di dalam data ataupun di dalam persyaratan ditentukan di situ adalah dia tidak mampu secara finansial tapi mampu secara akademik, kan gitu. Jadi aku dulu sempat nggak suka dengan orang yang ngomong anak bidik misi kan karena nggak mampu orang tuanya, gitu kan. Anak bidik misi karena nggak mampu, kalau otaknya mah biasa-biasa aja, gitu kan. Dulu kejam banget kalau omongan-omongan gitu. At least aku harus buktiin ke semua orang, aku dan dalam arti aku bukan mau sombong, cuman aku pada saat itu aku berpikir orang akan bisa melihat dengan senyum ketika kita bisa membuktikan langsung di depan matanya. Kan gitu. Ketika orang menghujat kita, nggak harus kita menghujat, buktikan aja sampai dia benar-benar menangis atas hujatannya. Betul. Gitu. Jadi begini, bidik misi itu jujur aku dulu perjuangan banget ngambilnya, karena waktu itu aku sampai sakit mah juga waktu itu demi
takut lulus nggak lulusnya, karena pada saat itu SNMPTN itu adalah satu-satunya jalur aku untuk bisa kuliah atau tidak gitu. Kalau aku lulus, aku sampai doa sama Tuhan, Tuhan kalau aku lulus SNMPTN, aku berarti Tuhan beri kesempatan aku untuk kuliah. Tapi ketika aku nggak lulus SNMPTN ini, berarti aku tidak beri kesempatan Tuhan untuk kuliah. Begitupun dengan bidik misinya gitu. Akhirnya singkat cerita Tuhan izinkan aku kuliah gitu kan. Otomatis dari dulu sih mungkin aku memang sekolah itu nggak pernah menyia-nyiakan waktu aku untuk sekolah gitu kan, untuk aktif di kegiatan sekolah, bahkan bila perlu semua ekskul aku harus ikutin gitu. Aku harus ngerasain, aku nggak mau rugi gitu loh. Nah udah dari situ aku dapat beasiswa bidik misi, puji Tuhan, dan aku waktu itu lulus SNMPTN ilmu komunikasi. Aku kira bidik misi udah langsung dapet gitu, ternyata enggak. Masih ada cek kebenaran data, tes psikolog, tes interview, tes ini. Aku udah sempat pesimis pada saat itu. Tapi aku percaya Tuhan, aku kira aku udah lulus untuk beasiswa juga, karena memang semester satunya ditanggung bidik misi gitu kan, karena lulus jalur SNMPTN atau SBMPTN atau jalur mandiri. Cuman waktu itu ada tes lagi gitu kan, makanya itu aku daftar Taruto Foundation waktu itu. Aku pesimis dengan bidik misi. Tuhan, aku lulus nggak ya dengan bidik misi ini? Kalau aku nggak lulus, aku nggak tahu aku harus kuliah di semester 2-nya bayar dari mana. Orang tua aku juga nggak mampu gitu kan. Ya orang tua aku tuh nggak punya apa-apa, cuman ya dulu itu ya punya kebun sawit, punya opung gitu kan. Yang penghasilannya juga seberapa, adik-adik masih ada di bawah gitu yang harus sekolah. Jadi waktu itu akhirnya aku doa Tuhan, aku yakin Tuhan, ketika Tuhan udah izinkan aku melangkah 1 atau 2, 3 langkah dan Tuhan izinkan, langkah berikutnya juga Tuhan izinkan ketika aku melakukan yang benar gitu. Selalu aku doakan, ngomong gitu ketika aku mau interview, ketika aku mau percaya kebenaran data, ketika psikolog gitu kan. Bodoh amat gitu waktu itu. Dan aku waktu tes itu jalan kaki aku waktu itu dari ini pintu belakang Unri, itu di seberangnya kan ada perumahan di belakang dinas PU itu loh. PU ya? Kurang tahu tuh Bang. Nah pokoknya di gerbang belakang tahu kan ya, yang jauh itu. Tahu. Nah di seberang jalan itu aku dulu ngekos di situ, numpang sama orang gitu. Lumayan jauh yang juga tuh kan Bang. Waduh, sampai berpeluh-peluh hitam nyari sama dengan arang gitu. Apalagi kalau udah panas siang-siang. Aduh, mana dulu nggak mau pakai payung aku, takut dikira orang aneh-aneh gitu. Nah udah kan akhirnya jalan gitu ke rektorat, ngumpulin berkas gitu. Teman-teman semua dianterin pakai motor. Ya aku rasa sekali diantar sama teman yang aku tumpangin itu. Rasa sekali kadang enggak gitu kan. Pulang balik tuh jalan kaki aku. Pulang balik jalan kaki. Terus dari situ akhirnya puji Tuhan semuanya tadi aku bilang antara milih data notus sama bidik misi, akhirnya aku milih bidik misi, dapat milih bidik misi. Akhirnya aku nggak mau sia-siakan gitu kan. Dan aku kira bidik misi itu gratis, benar-benar gratis, sampai SPP-nya nggak ada nominal sama sekali, benar-benar free gitu. Tapi ternyata itu dibayar 2.400.000 gitu kan. Aku kayak merasa rugi pada saat itu. Ya ampun, 2.400.000 satu semester katanya beasiswa gitu kan. Kenapa nggak gratis aja sih gitu kan. Ujung-ujungnya aku nggak mau sia-siakan itu. Taunya di semester baru cair pertama nih, di semester 1 teman-teman pada ganti handphone tuh anak bidik misi. Pada ganti handphone segala macam. Aku nggak tahu sekarang, nggak tahu ya kalau sekarang tuh gimana. Pada ganti handphone yang Android dulu ya gitu kan. Aku sendiri karena memang nggak ada uang dari orang tua, aku nggak bisa lakuin itu. Gitu. Uang bulanan itu ya uang bulanan itu yang aku pakai gitu kan. Untuk makan, untuk bayar kosan, untuk print tugas, beli buku. Kan nanggung sendiri juga Bang? Kan ada, jadi bidik misi itu kan ada SUKT sama biaya hidup. Oh gitu. Jadi dari bayangin 600.000 biaya hidup sebulan yang aku harus bagi-bagi. Kos-kosan itu aku sekamar 2 orang gitu, sekamar 2 orang, masak nasi, belau, kadang aduh sumpah dulu tuh sampai pernah aku yang namanya yang bidik misi itu kan bayangin 600.000, kadang cairnya juga nggak setiap bulan gitu kan. Aku pernah cuma minum air selama 2 hari. Serius? Aduh pernah dulu. Cuman aku dari situ selalu doa. Aku nggak mau ngasih tahu ke orang tua aku kalau aku lagi gini gitu. Karena aku yakin nanti kalau aku kasih tahu pasti mereka kecewa. Pokoknya orang tua aku, keluarga aku cuma tahu aku harus bahagia di sini gitu kan. Nah udah dari situ aku lihat teman-teman beli ganti handphone yang tadi itu kayak gini ya anak bidik misi gitu kan. Ya tapi yang hak mereka sih gitu kan. Cuman aku merasa apa mereka nggak merasa rugi yang 2.400.000 untuk uang kuliah itu? Apa mereka nggak merasa rugi ya gitu kan kuliah? Karena rata-rata yang mereka mau gaji terus cari beasiswa. Aku nggak tahu ya, aku nggak mau susah juga itu dari bidik misi atau tidak. Cuman kan at least aku rasa
orang yang menerima bidik misi dengan catatan tadi orang tidak mampu secara ekonomi tapi mampu secara akademik, keuangannya juga pasti akan seret-seret juga gitu, nggak akan mulus-mulus gitu. Mana handphone itu harganya nggak mungkin 200.000, ya nggak sih? Harganya nggak akan 200.000 gitu. Yang keluaran terbaru tuh bang yang dibeli itu. Nah, ya itu kayak gitu kan. Cuman ya aku selalu berdoa, Tuhan, aku yakin mereka ketika mereka luluskan di sini juga mereka doa sama seperti aku. Iya betul. Aku selalu pikir gitu. Ya mungkin cara mereka supaya mereka bisa beli handphone mungkin doanya berbeda dengan aku bisa jadi gitu kan. Nah akhirnya pokoknya dia aku nggak mau sia-siakan semester. Aku harus pasang plan. Semester 1 aku harus ngapain? Aku harus ikut debat, lomba debat, kompetisi semuanya. Aku harus lomba debat semuanya. Terus semester 2 aku harus ikut dunia public speaking, ikut lomba dunia public speaking. Semua sama debat juga masih jalan waktu itu. Semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 aku ikut public speakingan, semester 4 itu terus sampai semester 6 kalau nggak salah aku ikut nulis semuanya. Karena aku berpikir kalau aku nggak nulis dari sekarang, skripsi aku harus nulis gitu loh. Aku harus nulis dari sekarang. Gimana cara buat makalah yang benar? Gimana cara nulis yang benar? Karena rata-rata yang ketika mereka tidak mau ikut karya tulis sejak dini, ya tapi aku tidak menjudge ya, menurut aku nih, ketika mereka tidak mau nulis dari sejak dini, ketika mereka skripsi ujung-ujungnya lama, nggak bisa mengekspresikan ide mereka dalam suatu tulisan, seperti itu. Itu salah satu kendala waktu itu. Ya udah ujung-ujungnya aku seriusin, pokoknya bidik misi itu nggak mau sia-siain kayak gitu. Itu. Ini jadi pengen juga sih buat kami nih yang malas-malasan dan kalau nginget di kos-kosan dulu sih kayaknya harusnya sih teman-teman kita yang mendengar ataupun yang punya kelebihan ekonomi harus bersyukur sih. Untuk aku dulu pernah merasakan juga kesulitan jadi anak kos yang mana sarapan dan makan siang di jama. Nah, bayangin tuh. Tapi ya BTW ya, aku itu sampai sekarang itu aku ngekos juga bertiga, yang dalam arti aku harus mengirit. Nggak, bukan berarti aku karena udah kerja terus aku harus punya kos-kosan yang seperti orang-orang bayangkan di media sosial gitu ya. Aku harus nabung, aku kadang masak juga, aku kadang beli minum di galon, aku juga segala macam. Nggak ada menutup, karena gini loh, kita punya duit bukan berarti kita udah kaya. Gitu. Karena apa ya, kita punya rezeki itu kan juga rezeki orang kan. Karena kita itu apalagi kalau udah kerja itu kita harus nyimpen uang ketika ada dadakan keluarga kita, misalnya kayak nenek aku kan kadang sering sakit ya. Jadi sakit nih gitu ya, aku harus transfer gitu misalnya segala macam, aku harus ke adik aku atau segala macam gitu kan. Dalam arti kita usia muda itu harus ya saving lah ya, saving gitu kan. Karena kan kita sendiri nggak tahu-tahu tuh, misalnya kita amit-amit kita bisa gajian terus kita foya-foya nggak tahu-taunya kita nanti ada sakit, kita ngambil uang dari mana? Oke, asuransi ada dari kantor, cuman masalahnya emang asuransi nggak cover semua dengan segala sakit kita, gitu kan. Jadi kita benar-benar harus saving, gitu. Keren sih. Itu lagi kembali lagi menurut aku ini harus didengar sama mahasiswa-mahasiswa, apalagi kami ini bang yang masih baru-baru, belum mengenal lebih tentang asam pahitnya kehidupan, asam garam. Siap. Dan yang hal menus itu sih menurut aku memang sangat penting sih bang, karena realistisnya ya di ujung-ujungnya kita nanti bakalan dihadapkan dengan tugas skripsi ya kan bang. Benar. Besar, jadi mau tidak mau, bisa tidak bisa, memang harus coba belajar menulis. Betul. Terus pesan aku gini sih, semakin sering kita ngobrol sama orang dengan orang-orang yang berbeda, semakin banyak kenalan kita, semakin sering kita ngobrol dengan orang yang berbeda. Itu membentuk karakter kita. Karena gini loh, misalnya aku ngobrol dengan Lasma, oh Lasma orangnya begini ya, orangnya begini misalnya gitu. Aku ngobrol lagi dengan si B, si C, si D, jadi aku tahu, oh dia kayak gini. Misalnya nih si A, aku pernah kecolongan loh karena aku lalai naruh uang, ya reminder kan buat kita, oh soalnya aku nggak kecolongan. Terus aku nanya orang, aku pacaran loh, aku di ghosting, oh kenapa kok di ghosting, gini, oh gitu ya, berarti kalau pacaran harus gini ya, oke gini harus gini, oh berarti harus gitu ya. Jadi kayak belajar dengan orang lain gitu, kenal lah banyak orang. Makanya bolehlah ditanya teman-teman di kampus itu masih kenal sama saya itu, aku tuh nyari teman itu otoriter. Nyari teman gimana bang maksudnya? Otoriter dalam arti kalau nggak sevisi aku tinggalkan. Dalam arti tapi tinggalkan bukan berarti aku untuk pergi dan tidak mau datang kembali. Asik kayak lagu ya. Ya jadi misalnya aku sama teman-teman kelompok
kelompok aku A gitu kan. Ya menurut aku kayaknya aku perlu gabung dengan tim B sih, ngobrol. Kayaknya aku perlu deh ngobrol dengan tim C deh, gitu kan. Dan bahkan aku nongkrong tuh seringnya tanya aja sama dosen, Bu kenal sama Prayogi nggak? Prayogi Raja Guru angkatan 14. Dulu kalau nongkrongnya seringnya di mana? Pasti dibilangnya di Prodi. Di Prodi dong nongkrongannya. Di Prodi. Tanya Kak Geni sekarang kan kuliah ya Kak Geni. Iya kuliah bang. Tapi ngomong-ngomong di dosen tuh pernah ngomongin aku nggak sih? Ada ya waktu itu Bu Tantri ya kalau nggak salah ya, yang ada jadi narasumbernya ya bang. Oh iya ada waktu itu sama Pak Irwan. Ada juga sempat diomongin kan pas kuliah sama diajak ikut join itu. Oke. Aku yakin sih pasti banyak yang kenal dengan abang. Apalagi kan kalau aku lihat di Instagram abang tuh kawan-kawan masih kecilnya itu masih tetap jalin komunikasi gitu sampai sekarang. Dari SD sampai kuliah masih tetap temenan. Salut sih. Banyak kali kawan abang nih. Dan gimana ya? Intinya sama lagi nih. Kalau Lasma punya mantan gitu kan. Mantan itu kan juga sama-sama manusia gitu ya. Kadang orang pacaran putus lupakan semuanya. Tapi kalau kita punya pasangan, pacar, mantan gitu kan, kita harus jalin komunikasi. Karena kita cuma pernah spesial aja sama dia. Asik. Iya kan? Karena kita cuma pernah spesial aja. Ingat nggak kalau nggak salah ada firman Tuhan gini, kalau kita membenci saudara kita sama saja kita membunuh seperempat bumi. Iya kan? Betul. Kita aja suruh mendoakan lawan kita, musuh kita. Emangnya mantan itu musuh kita? Enggak juga kan? Sama kayak teman-teman gitu. Orang tuh ngomongin kita buruk, bulak mungkin ya kita gibahin dia ya, tapi jangan lupa doakan dia yang terbaik supaya dia tetap bisa kita gibahi. Itu rupanya. Itu kunci supaya tetap menjaga komunikasi sama teman-teman. Iya, pokoknya jalin. Lihat tuh komentar-komentar itu kan kampret-kampret semua. Iya. Walaupun sibuk dengan kerjaan bang ya, tapi bisa lah disempatkan untuk nongki dengan teman-teman. Masih sempet. Dan aku ada lihat abang sama Kak Frida bang, sama teman-teman lain itu. Iya, karena kebetulan mereka di Jakarta kan, dan senior aku semua itu ya. Ya kemarin kebetulan buka bersama kan puasa, kemarin bulan puasa ya kan. Jadi sebetulnya aku juga nggak puasa dan Kak Frida juga nggak puasa ditawarin. Dan masalahnya sempat aku pikiran, ini angkatan 13, senior aku semua, masa aku gabung sama 13 gitu, sempat mikir kan. Cuma dipaksa, ayo lagi sama Bang Noval namanya. Ya lah ikut gitu. Ya udah, datang aja. Datang aku kira 14 yang lainnya diundang, ternyata aku sendiri. Terus aku di grup aku angkatan 14 habis kena hujat. Terus akhirnya aku turutin mereka ngumpul yang setelah itu kan aku ada ngumpul sama mereka yang aku post di feed Instagram. Tidak lupa teman ya bang ya? Iya betul, karena gini loh, kita di perantauan. Ketika kita sakit, kita ada apa-apa, kita pasti teman dekat kita juga, teman-teman kita yang satu perantauan juga yang akan ngeliat kita. Kita kan juga sama keluarga gitu. Ya begitulah intinya, jangan pernah mengkotakkan teman gitu kan. Aku temenan nama ini aja sih, orangnya enak untuk curhat bla bla bla. Ingat, teman dekat aja bisa nusuk. Aduh. Makanya kalau misalnya kuliah nih, cukup aja jadi teman kuliah gitu ya. Kalau misalnya teman organisasi, cukup lah jadi teman organisasi, tapi bukan berarti di luar kita nggak temenan gitu. Iya. Makanya kadang kalau kita ikut organisasi ada yang baper-baperan, aduh. Kayak gitulah. Bahaya. Betul. Tapi ya kita juga nggak mungkirin karena kita butuh orang lain, jadi nggak salah juga betul. Untuk tetap jalin silaturahmi. Betul banget, betul. Oke, next nih bang, kita lanjut ke mimpi gila seorang Bang Prayogi Haro. Wow. Jadi waktu itu abang dengan dua teman abang kalau nggak salah namanya Kak Dwi Sarimbi ya dan Kak Azariatika mencari lokasi internship ke Jakarta dengan modal tekad dan rasa yakin menaklukkan mimpi itu. Aku ada baca di caption postingan Instagram itu yang bilang kita kirim mereka sama-sama bolak-balik kampus dan kos ke ibu kota. DM para pekerja media untuk mendapatkan email dan kontak nyaris semua HRD media di Indonesia kita telepon.
Dan alhasil abang dan kedua teman abang itu keterima di media besar dan satunya lagi keterima di koran Tempo. Kalau dari sisi pandanganku, circle pertemanan itu sangat berpengaruh ya, kayak menentukan mimpi-mimpi kita juga kan. Karena orang-orang terdekat itulah yang mendukung kita, yang support dimanapun apapun yang kita lakukan gitu. Gimana sih kamu perjuangannya dan bisa menaklukkan mimpi gila itu dengan teman-teman? Jadi dulu tuh aku mau kepingin banget semester 2 aku udah ngomong dengan PKK aku. Gitu ngomong, aku mau magang di Metro TV, dan PKK aku ngomong, alah udah nggak usah tinggi-tinggi mimpinya, magang aja di sini, juga masih semester 2, magang juga semester berapa gitu kan, masih lama. Nggak apa-apa kan, mimpi terus dimulai dari sekarang. Kalau mimpi itu tiba-tiba tuh bukan mimpi gitu, bukan keinginan yang datang dari hati, tapi itu adalah nafsu gitu. Nah akhirnya aku buktikan itu semua, ya. Aku DM, aku follow dulu semua Instagramnya para reporter, presenter, semua gitu waktu itu. Dan biasanya aku sama Dwin Sarindi sama Zeretika tuh karena teman satu juru konsentrasi aja loh, nggak begitu dekat banget, nggak begitu gitu pertama-tama. Terus ujung-ujungnya, yuk kita ke Jakarta magang yuk, kita kan ngobrol-ngobrol gitu kan. Iya aku juga mau ke Jakarta, aku mau ke Tempo sih Dwinsanya. Terus Rimbi bingung tuh mau kemana gitu kan. Terus udahlah kita play aja ke semua, aku dan masalahnya yang nelpon itu aku cuy. DM-in media mereka tuh para presenter, para apa segala macam tuh aku gitu kan. Terus dari situ teleponin HRD-nya. Kan saya Yogi Prayuhiro Rajagugu dari Universitas Riau, mahasiswa Universitas Riau, ilmu komunikasi. Saya ingin cari tempat magang. Apakah di perusahaan Bapak sedang membuka lowongan magang gitu kan? Ini adalah mata kuliah Pak, bukannya, karena kan magang kalau di Jakarta tuh dikiranya mengisi momen libur aja gitu. Kalau sementara kita kan ada mata kuliahnya kan. Iya betul. Nah, dan aku jelasin gini. Oh lagi nggak ada segala macam, lagi ini lagi ada gitu kan. Tapi nunggu beberapa bulan lagi. Sementara kita harus magang gitu kan. Balik KKN tuh. Aku sebetulnya waktu itu magang di Liputan 6 waktu itu sebelumnya. Di SCTV. Cuman lama-lama banget prosesnya, suruh nunggu 2 bulan lagi. Nggak mau aku nggak mau nyanyiakan kuliah aku lama-lama gitu. Nah udah dari situ. Akhirnya aku coba yang lainnya, aku DM, aku DM. Terima kasih juga abang yang FD, Floor Director Metro TV, Bang Angga. Iya, Bang Angga. Waktu itu aku DM dengan muka tebal aku dan yang nggak tahu malu, gitu kan ya. Siapapun kalian semua yang HRD yang pernah saya telepon, gitu kan. Dan HRD TV One itu juga pernah saya telepon, Mbak Sabrina. HRD Metro TV, Mbak Sabrina juga namanya, juga pernah telepon. Kompas TV semua, Net TV semua udah aku telepon. Kayaknya Bang teror semua ya Bang? Ya aku teror semua. Aku cari itu kontak websitenya, kontak telepon, call centernya media-media itu. Telepon, tanyain hal yang sama. Buka magang nggak gini. Kalau ada saya apply nih gitu. Ini sekarang kita di Metro TV itu. Nah udah waktu itu sebelum kita lagi nelpon itu di kosan aku. Aku bilang sama mereka, kita bertiga gitu, wih kita belum dapat magang nih, sementara kita harus 2 minggu lagi harus mulai kita sama-sama ngeplan, kita 2 minggu lagi waktu itu harus magang, pertanggalnya kita harus magang gitu kan. Tinggal 2 minggu terus minggu lagi lah gitu. Kita harus dapat magang nih, kalau nggak dapat magang kita sumpah sia-sia banget gitu kan. Terus kita nggak tahu tuh, terus satu saling ngomong, siapapun dari kita nanti yang udah keterima duluan harus bantu. Kita harus bisa sama-sama di Jakarta. 1 keterima, bantu gimana caranya yang 2 bisa masuk gitu kan. Mantap. Jadi waktu itu gitu. Dan akhirnya aku keterima di Metro TV. Terus Dwin Sarindi juga nelpon habis nelpon juga. Karena sama habis nelpon kan. Waktu itu aku tuh dikabarin untung puji Tuhan waktu itu aku habis moderator di kampus. Untung handphone itu aku pegang. Habis selesai, lagi break gitu, lagi ada kata sambutan itu nelpon, untung aku angkat. Awalnya nggak berani ngangkat, cuman karena Greater Jakarta, aku harus angkat gitu. Angkat. Itu hari Jumat, terus dibilangnya Senin disuruh ke Jakarta. Uang PT dari mana gitu dalam hati gue kan. Mendadak gitu kan. Akhirnya aku minta undur hari Rabu, bisa nggak Mbak gitu kan, gini karena mau skripsian, padahal belum skripsian waktu itu. Skripsian akhirnya ditelepon aku konfirmasi lagi, Mbak apalagi berkas yang harus saya bawa ya besok gitu kan. Nggak sama sini aja nih gitu kan.
oh teman saya ada di Nusa Rimbi Mbak, dia bisa nggak sekaligus magang di saya sana, satu tim sama saya juga nggak apa-apa gitu kan. Oh ya udah bawa aja nggak apa-apa di Nusa Rimbi kata gitu kan. Hah? Dengan mudahnya dalam hatiku kan. Dan akhirnya berangkatlah. Di Nusa Rimbi kan kebetulan anak tentara gitu kan, jadi berangkat ke sana naik pesawatnya tentara, karena bapaknya tentara, naik pesawat. Tak taunya sih di hari itu juga kita ada grup cuma bertiga gitu. Aku keterima di Tempo, berangkatnya hari besok. Lah sama. Tuhan itu nggak pernah sia-sia dalam memberikan berkat gitu loh. Penting intinya kita serius, kita benar. Mungkin kalau hari ini kita gagal, mungkin besok kita berhasil. Atau mungkin sampai tahun depan kita masih gagal, mungkin tahun berikutnya kita diberi kesempatan. Intinya percaya, kerjakan gitu. Itu. Dan gokilnya, aku jujur aku ngerasa itu gokil karena aku mau berangkat itu waktu kan ada materi masalah-masalah jurnalistik itu yang di mana situ skripsi metode penelitian sosial, metode penelitian kuantitatif, aku udah ngajuin judul. Dari situ aku ngajuin judul skripsi untuk proposal. Akhirnya mau berangkat itu aku jumpain Pak Suyanto karena dosen jurnalistik Pak Suyanto, Bu Chelsea, Bu ini dong, kan kemarin Ibu udah nilai nih di mata kuliah ini, kasih param dong Bu, saya mau ngajuin judul yang ini gitu kan, saya udah keterima di Metro TV, penelitian saya mau di sini gitu kan. Ditandatangan sama Pak Suyanto, ditandatangan Bu Chelsea, terus datang Bu Nova dulu, sekretarisnya Bu Nova. Bu, saya mau ngajuin judulnya ini. Tadi udah di ACC sama Pak Suyanto sama Bu Chelsea. Itu. Kenapa di Bu Chelsea, Bu Nova, nah itu kenapa kamu meneliti ini? Karena begini. Terus kenapa lokasinya di Jakarta? Karena saya keterima magang di Metro TV. Jadi penelitian saya itu media Indonesia. Jadi media Indonesia itu media online-nya gitu, media portal sama korannya media Metro TV, satu grup kan. Jadi biar sekalian saya Bu. Terus magangnya kapan berangkat besok? Kaget Ibu itu. Buset, kamu mau ngajuin judul sekarang terus maksudnya mau di ACC kapan gitu kan? ACC-nya sekarang Bu, saya tungguin pun kalau Ibu mau baca itu di sekitar ada 40 lembar. Saya baca, saya tunggu Ibu gitu kan. Yaudah deh Gi, saya percaya sama kamu gitu kan. Terus kamu dosennya siapa? Jurnalistik yang siap kata itu. Saya boleh milih juga nggak Bu dosennya gitu kan? Kenapa kamu harus milih? Kan itu ditentukan dulu dari judul sama ininya. Bukan begitu Bu, saya yakin proposal ini semua juga dosen jurnalistik bisa gitu kan? Karena ini jurnalistik, saya nggak ada unsur-unsur PR-nya, saya nggak ada unsur-unsur MK-nya gitu kan? Saya pasti bisa gitu kan? Nah ujung-ujungnya, ya udah kamu mau siapa? Bu Chelsea. Kenapa Bu Chelsea gitu kan? Kan Bu Chelsea dosen magang saya, jadinya saya nanti sekalian mau bimbingan magang, bimbingan proposal Bu gitu kan? Oke, boleh silakan kamu tulis saja, ada tulis kertas gitu kan, di kertas tulis gitu. Bu terima kasih gitu kan, memang kami nih gigi katanya. Terus berangkat besoknya udah selama itu proposal tuh bimbingan orang masih proposal, aku udah ngelola data. Berarti aku ini termasuk mahasiswa ambis ya Bang? Karena aku nggak mau nyanyiakan penelitian aku di Jakarta, aku mikirnya mahal nih, harus bisa ke Jakarta gitu kan. Sementara aku udah datang ke medianya segala macam, menurut aku mahal gitu kan. Terus kasus aku juga waktu itu mahal karena adalah menurut aku harus diteliti di Jakarta. Yaitu waktu itu judulku adalah komodifikasi wacana sensitif gender Firza Hussein di mediaindonesia.com. Studi kasusnya chat berkonten pornografi Firza Hussein dengan Rizik Sihab tahun 2017. Aku di situ ketemu dengan siapa ya? Pokoknya polisi-polisi itulah. Nah itulah pokoknya semua lah. Keren lah waktu itu. Tapi bersyukur sih walaupun saya dapat B+ skripsinya. Udah mantap itu Bang. Kerennya lagi Bang Yogi ini bisa bisa mempersuasi para dosen-dosen ya. Jadi dosen-dosen itu yakin dengan H-1 itu. Jadi ciri-ciri mahasiswa yang disukai dosen adalah duduk mau di paling depan, mau bertanya, menyapa dosennya, mau membangun kedekatan dengan dosennya. Bertanya itu nggak harus bertanya ketika di kelas, di luar. Ibu mau kemana gitu kan, mau ke kantin. Iya Bu, tadi saya sana habis makan juga, pecel, enak loh Bu, coba deh Bu, gitu. Pak, saya gini, itu cara membangun, oh gini anak ini. Setiap lewat tuh sapa, Pak Sumarjana, Rusmadi, masih ada nggak sih Pak Rusmadi? Masih. Pak Rusmadi itu dulu semester 1, semester 2 aku sering nyapa, setiap hari ketemu beliau di lorong, Pak Rusmadi, akhirnya ujung-ujungnya semester berikutnya, Prayogi, Bapak itu nyapa. Keren. Bu Tantri semua gitu. Bu Happy. Bu Happy
Belum kenal Bang. Oh, belum kenal ya? Nah, Ibu Happy itu dosen pink. Karena dia suka warna pink, jadi ketika ketemu ibu itu, halo Ibu Pink, gitu. Itu outfitnya warna pink gitu. Bu Weli sekarang dia S2 kalau nggak salah. Bu Nova, halo Bu Nova. Sekarang di media sosial akrab, suka gibah bareng-bareng. Nah, aku rasa semua dosen kenal sih sama Abang, karena disapa terus ya. Ya begitulah, ini seru. Kuliah itu seru, jangan sia-siakan guys. Ingat tuh guys, ingat kata Bang Yogi, iya sih. Yang mungkin dulu kuliah pulang, kuliah nangis, kuliah rapat bagus ya. Pokoknya kunang-kunang agak menyesal. Tapi dulu itu aku kalau misalnya ikut kelembagaan meeting rapat tuh, jujur aja nih ya, mohon maaf nih ya, dulu aku di KMK juga tiap hari 2 hari sekali meeting itu nggak suka aku. Seriusan, mohon maaf aja ya, ada orang-orangnya sekarang udah di Jakarta itu. Aku udah ngomong ke mereka. Ada Kak Sofi, ada Kak Dewi, ada Kak Yuki. Mohon maaf ya Kak ya, dulu itu saya memang nggak suka yang meeting tiap hari tapi nggak ketemu kejelasan. Mending seminggu sekali meeting tapi dapat solusinya. Kebanyakan meeting kita tuh junior takut sama senior. Iya juga sih. Betul. Jadi mungkin kalau di Krisco nih, aku nggak tahu ya kalau sekarang entah banyak meeting atau nggak. Kalau dulu Krisco nggak terlalu banyak meeting, seneng saya. Tapi jarang ngumpul sih sama anak Krisco. Kalau Natal aja muncul. Kalau Natal sih Bang punya rapat, kalau biasanya cuman BPH-nya aja sih. Natal baru agak aktif. Ya begitulah. Pokoknya jangan sia-siakan kuliah deh, karena banyak orang yang mau kuliah nggak lulus SNMPTN, nggak lulus SBMPTN, bahkan nggak punya biaya untuk kuliah. Betul. Dinikmatin aja prosesnya ya Bang ya. Betul. Dimanfaatkan. Oke. Selanjutnya masih ada pertanyaan lagi nih Bang dari teman-teman Disco, dari Vanessa Febri angkatan 2019. Yang pertanyaan namanya hampir sama dengan itu ya, Vanessa ya. sama dengan Vanessa Angel. Aduh, bukan yang itu. Oh bukan ya, mohon maaf Vanessa Febri. Vanessa Febri. Pertanyaannya, cerita dong Bang gimana proses adaptasinya dari kehidupan di Riau sampai ke ibu kota. Pertama, Jakarta itu Jakarta itu keras bagi orang lemah. Satu. Kedua, sebetulnya nggak ada perbedaan antara Jakarta dan Riau ataupun manapun itu. Karena yang penting adalah yourself, diri kita sendiri gitu. Kalau kita waktu di Riau udah mampu yang namanya mandiri, kita bisa kerjain segala sesuatu sendiri, kita bisa kesana sini sendiri, atau setidaknya bisa hidup berjuang di kaki kita sendiri, ketika kalian pindah kemanapun bisa gitu. Terus Riau istimewa, Riau luar biasa, Riau panas banget. Betul. Karena atas minyak bau minyak gitu. Tapi aku bersyukur dengan aku berjuang di Riau, aku bisa hidup di Jakarta, berjuang gitu kan, ya ngerasakan gimana sih rasanya makan minum hasil keringat sendiri gitu. Gimana sih rasanya bisa, ya at least walaupun kita nggak bisa suapin kedua orang tua kita, sudah kita bisa memberikan sepiring nasi untuk orang tua kita. Tuh. Keren. Jadi ini nggak ada beda ya buat si Vanessa Angel Vanessa Febri tadi. Ya sama, penting nggak ada yang beda, pentingnya semuanya sama. Tanya kepada diri kita, tanya pada dirimu, sudah siapkah kamu melangkah untuk lebih jauh? Betul, intinya juga mungkin pandai-pandai bawa diri sendiri ya Bang ya. Betul banget, benar. Tahan dari godaan yang di luar itu. Dan harus berani mengambil resiko. Gitu. Betul. Setelah melewati asam garam kehidupan nih Bang, udah pahit, manis, sudah mungkin melewati kegagalan atau hal-hal yang tidak mengenakan, dan terbentuklah Bang Yogi yang sekarang ini sudah berjuang dan hasilnya manis. Jadi Bang Yogi yang udah banyak diundang jadi narasumber di suatu acara, tulisannya udah dipajang di media Indonesia, udah banyak dikenal orang, sudah banyak pengalaman dan memotivasi banyak orang. Dan aku percaya di balik orang itu pasti ada motivasi ataupun pengalaman dan juga orang-orang yang selalu mensupport dalam keadaan suka ataupun duka. Nah, bagi seorang Bang Yogi, apa sih yang menjadi support system yang membuat abang bisa melangkah sejauh ini Bang?
Intinya keluarga aku lah jadi support system. Karena aku tahu siapa aku tahu lahir di keluarga yang ekonominya seperti apa. Aku sadar kalau aku tuh bukan dari keluarga yang berpunya. Aku sadar untuk membeli sesuap nasi pun aku harus kerja dan mengeluarkan keringat yang jauh lebih banyak daripada harga nasi itu tadi. Dan aku harus berjuang gitu kan. Dan gimana caranya untuk hal itu? Intinya tadi, aku nggak mau kelihatan susah sama orang tua aku. Aku harus kelihatan bahagia, karena dengan aku bahagia mereka juga sehat gitu. Jadi support system aku sih kedua orang tua sih. Makanya aku kadang, at least ya dengan usia aku kayak gini kan, orang tua itu kadang udah punya pacar belum, udah pernah begini belum gitu kan, udah mau nikah belum gitu kan. Betul. Aku selalu ngomong ke mereka begini, tenang aja, Tuhan udah siapkan kok gitu kan. Tuhan aja ciptakan untuk kita untuk berpasang-pasang kok kayak gitu. Betul. Tuhan udah sediakan kok. Aku nggak pernah takut kalau aku nggak dapat jodoh atau segala macam. Terus apa namanya? Aku ingin kalau punya pasangan tuh jangan ngeliat aku yang sekarang, tapi lihat aku dulu yang berproses gitu. Sama ketika berteman dengan aku, jangan lihat aku yang sekarang. Mau berteman dengan aku, lihat aku yang dulu yang berproses gitu. Gitu. Sama kayak Lasma, sekarang bisa kuliah segala macam. Dulu juga perlu perjuangan gitu. Kalau mau berkenalan dengan Lasma, jangan lihat Lasma yang sekarang. Lihat Lasma yang dulu gitu. Gitu intinya. Itu. Kalau dia cuma mau berkenalan sama kita yang sekarang gitu kan. Yakinlah nggak akan abadi itu pertemanan. Cuman tidak tahu kelamnya, tidak tahu susahnya dulu mungkin Bang ya kan. Betul. Cuman tahu yang di permukaan nih, tidak tahu dalamnya itu gimana. Bener banget. Sekarang nih Bang, apakah setelah pencapaian yang luar biasa masih adakah mimpi-mimpi gila itu Bang? Masih dong, aku tuh kepingin S2, aku kepingin kuliah di luar negeri, aku kepingin apa ya, at least walaupun ini duniawi, duniawi dan itu fana, cuman aku ingin sekolah aku aja nggak mau aku sia-siakan gitu loh. Tuhan beri kesempatan aku sekolah dan sama halnya Tuhan beri kesempatan aku hidup. Aku nggak mau sia-siakan. Tuhan beri kesempatan aku hidup untuk bisa mengetahui banyak hal. Dan aku tidak mau sia-siakan itu. Ya walaupun seperti aku bilang, mungkin hari ini aku gagal. Besok mungkin keberhasilannya, atau setahun ini aku gagal. Tahun depan mungkin Tuhan juga masih beri kesempatan. Pokoknya Tuhan tuh selalu beri kesempatan, aku yakin itu. Makanya, apa ya, aku tuh lebih suka, ya at least kalau orang lihat aku kayak bikin konten galau-galau, bukan berarti aku galau gitu. Demi, gimana ya? Kadang ada aja gitu mungkin karena aku juga suka aja sih kayak musik genre-genre yang slow mellow gitu kan. Tapi bukan berarti aku galau sobat-sobat gitu. Intinya karena karena kalau udah ngobrol sama aku gitu ya, kalau udah ngobrol sama aku tuh beda gitu. Aku bukan orang yang galau ya, suka galau. Ya mungkin karena ya entahlah gitu. Saya ini orang yang heboh. Tapi nggak apa-apa sih Bang, itu yang seru. Dan juga teman-teman yang sekabupaten, seprovinsi, ayo kita mendoakan Bang Yogi semoga bisa melanjutkan pendidikannya. Amin. Amin. Oh ya, tadi kan Bang Yogi sempat bilang Bang Yogi juga pernah aktif di pelayanan KMK. Mungkin ya Bang ya? Pomkes aku nggak join sih, cuman aku ikut kayak aku dulu PKK sempet. Terus ikut pelayanan aja sih, kalau misalnya gabung di kepengurusan Pomkes belum sih. Dan juga join di Krisco ya tentunya. Menurut sejarah Bang Yogi nih, kalau dulu kan kita ngobrol di podcast sama Kak Frida tentang pelayanan, sama David juga. Nah, bagi seorang Bang Yogi yang pernah berkecimpung dalam pelayanan, apa sih makna pelayanan ya Bang? Makna pelayanan itu hal yang dilihat sederhana tapi sebenarnya mewah gitu. Pelayanan itu hal yang dilihat rendah, tapi dibalik itu semua sungguh tinggi dan mulia gitu. Dan apa ya? Kalau di pelayanan di kampus, ya memang aku pribadi juga nggak se-edik banget dulu ya dengan pelayanan di kampus gitu. Nggak serajin banget, nggak seapa gitu. Karena aku punya persepsi gitu. Aku punya
komitmen dalam diriku. Aku masuk kuliah adalah untuk sekolah. Aku andaikan masuk ke kepengurusan Kristen atau organisasi Kristen segala macam, aku keluar dari situ nggak jadi pastor kok. Aku nggak jadi pendeta keluar dari situ. Yang intinya gabung Krisko, gabung dengan KMK, masalah HPDT, masalah relasi dengan sesama, itu hanya kita dengan Tuhan yang tahu gitu. Betul. Makanya aku pribadi sampai sekarang jarang aku nge-publish, sekali-sekali mungkin nge-publish tentang my religion gitu, atau aku ibadah atau apa itu, karena itu mau privilege gitu loh, privilege bagi kita gitu. Dan jujur nggak tahu sih, mudah-mudahan ini entah didengar ataupun ada evaluasi ke aku juga monggo gitu kan. Cuman kalau aku dulu ditanya itu HPDT-nya seminggu berapa kali, HPDS-nya gimana gitu kan. Nah, seharusnya aku yang harus bertanggung jawab ke Tuhan gitu. Gak harus ditanya sesama manusia. Kalau aku coba bertanya balik, HPDT-mu berapa? Oh, aku penuh seminggu, HPDT-ku, HPDS-ku bagus segala macam. Tapi ingat firman Tuhan yang mengatakan, tidak semua orang yang selalu berkata Tuhan, Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Betul. Jadi, orang yang setiap hari pun ibadah, kalau hatinya nggak di situ, sama saja. Orang yang setiap hari berkata-kata firman setiap hari, kalau itu hanya keluar di mulut dan karena dihafal, itu nggak akan jadi berkat gitu. Jadi kita belajar agama, iman kita itu dapat teraplikasi di mana? Tingkah laku kita. Aku juga nggak tahu ya, kalau teman-teman semua pengurus ataupun teman-teman semua rasa kecewa ketika dulu aku di pengurusan, atau terlalu memang jujur aku orang yang kalau ngomong pedes banget, nggak mau apa segala macam. Dulu pernah itu dibilang lama kuliah bukan karena pelayanan yang terlalu lama. Aku lama kuliah, lulus kuliahnya karena aku bikin gini. Jangan salahkan pelayanan. Ya, jangan salahkan pelayanan kalau kalian di pelayanan akan lama kuliah. Tapi ingat, ketika kalian masuk di pelayanan, kuliah pun cepat selesai, berarti kalian sudah menjadi beri contoh bagi umat yang seagama dengan kita ataupun yang di luar seagama kita. Aku jadi speechless mendengarnya. Iya bener lah, Asma. Jadi dulu itu, ya nggak tahu sekarang. Kalau dulu kan, tapi ditanya dibagusin dong, gini-gini. Dulu mau ditunjuk untuk melayani di altar atau di apa segala macam. Oh karena dia ketahuan jalan sama laki-laki di malam hari. Sih, Tuhan aja, burung di udara aja Tuhan pelihara. Betul. Itu orang boncengan begitu, emang kalian tahu itu ngapain gitu kan? Kecuali ketahuan mesum, udah itu berarti dosa besar yang harus diperbaiki. Masalah dia mau pacaran atau tidak, kembali lagi relasinya dia dengan Tuhan, yaitu privilege gitu. Belum tentu orang pun yang sudah berkeluarga tidak punya dosa gitu. Makanya dulu itu pernah tuh mau ditunjuk pelayanan karena dia jalan sama cowok gitu malam hari, terus nggak boleh karena udah di-sharingkan gitu kan tuh jadi petugas gitu, dibatalkan gara-gara itu gitu. Tolong dong, yang ada itu kita harus doakan. Ajak dia pelayanan, kita doakan. Karena dengan pelayanan itu adalah obat gitu. Jangan sempat gara-gara relasinya begini, begitu kelihatan di mata loh. Apa yang dilihat mata manusia belum tentu apa yang sama dengan dilihat mata oleh Tuhan gitu. Gitu loh. Jadi dulu itu, ya aku harap sih ke depan itu harus benar lebih bagus gitu loh. Jangan, aku tuh nggak suka orang yang terlalu ngomong agamis, jujur nggak suka karena aku yakin orang yang selalu agamis belum tentu ketika tidak dilihat orang apa yang dilakukannya. Dan aku bukan berarti aku orang benar gitu, belum tentu, aku juga masih cacat dan celah, masih penuh dosa gitu kan. Cuman intinya monggo lah, lebih kayak kita sahabat, kita saudara di dunia ini, kita kakak adik di dunia ini, yuk sama-sama yuk kita bangkit. Kecuali anak itu sharing gitu kan, aku lagi bermasalah nih begini, aku penuh pergumulan. Kalau kita udah menyalahkan dia, HPDT-nya nggak bagus, ini nggak bagus, dia nggak akan mau sharing. Iya juga ya. Dia nggak akan mau, apa sih yang dirasakan, kenapa kok dia begitu, biar dia curhat sendiri. Kita bisa lihat kok anak yang ada masalah dan nggak ada masalah. Kalau kita peka, kalau kita memahami orang yang dekat sekitar kita, kita bisa mengenal. Teman kita sepatu baru aja kita tahu, rambut baru aja kita tahu, masa teman kita sendiri yang karena punya masalah kita nggak tahu? Itu intinya.
Dari dulu aku memang gak suka tuh ditanya HPDT berapa, HPDS berapa. My God. Aduh, satu dunia tadi ayat berapa gitu kan. Boleh sharing nggak? Ya nggak apa-apa kalau mau dengar gitu kan. Karena menurut aku juga kalau HPDT bukan berarti kadang ada orang yang gimana kalau yang nggak sempat untuk baca firman di pagi hari karena dia tugas-tugas pagi misalnya. Atau karena dia begadang. Dia begadang kan kalau dia nanti itu biar dia pelan-pelan, biar dia memperbaiki diri. Kita yang bantu support, kita bantu doakan gitu. Gitu. Harusnya saling merangkul ya Bang, bukannya. Iya, gitu. Bener. Gimana kalau misalnya nih, kita di pelayanan, teman kita ternyata pelacur, dosa kita, terus kita dosa. HPDS kita salah karena kita berteman dengan orang yang salah. Enggak dong. Kita berteman dengan pelacur, jangan justifikasi kita juga sama-sama pelacur. Jangan. Kita harus cari tahu kenapa dia mau jadi pelacur. Ada bukunya Fatherless kalau kamu mau baca. Dulu aku memang orangnya anti juga tuh. Aku nggak mau berteman dengan orang feminim banget lah, orang yang kayak pelacur lah segala macam. Tapi di buku Fatherless tuh jelasin ada masalah orang-orang yang bisa begitu tuh karena ada masalah. Dulunya dia mengalami luka, yang luka itu belum sembuh sampai sekarang. Gimana caranya dia bisa bangkit? Kita bantu dia menyembuhkan lukanya. Bukan kita menyembuhkan lukanya loh, kita bantu dia menyembuhkan lukanya. Itu kurang lebih begitulah. Karena yang betul-betul bisa menyembuhkan itu diri kita sendiri ya Bang. Cuman tidak hanya kita membantu yang lain untuk menjaga kesehatan mentalnya juga gitu. Iya benar itu Asma, benar. Apalagi ya, di zaman sekarang sih itu sangat penting. Itu apalagi orang di sekarang kan edik banget sama media sosial. Lebih mending curhat di media sosial daripada curhat sama tuh, lebih mending curhat sama teman online daripada teman yang nyata, kan gitu kan. Iya, betul. Nah, ingat kita tuh di zona itu sekarang gitu kan. Tolong ketika teman kita kelihatan agak berbeda, bukan berarti langsung kita justifikasi dia salah. Kita ajak ngobrol. Yuk gini, kalau ada beda sih hari ini kenapa gitu kan. Aku teman kantor aku kayak gitu. Kemarin misalnya ada teman-teman aku, dia kayak agak murung gitu kan. Aku tanya, kenapa? Pertama aku ajak makan dulu yuk, sana yuk. Lama kita nggak makan di sana gitu kan. Pelan-pelan ngobrol, terus kenapa kok ada kayak lo aneh dari biasanya gitu kan. Terus, iya nih ada masalah gini gitu kan. Terus apa yang bisa gue bantu gitu kan. Cerita aja lah, kali aja gue bisa plong gitu kan. Udah dia pasti mau curhat. Jangan just langsung, lu ngapain sih lebay banget sih lu galau-galau. Enak ya sama Bang Yogi ya guys. Kalau galau langsung ditraktir makan ya. Betul sih. Ya, kadang teman-teman butuh tempat cerita ya Bang. Bener. Dan harus peka juga melihat kondisi. Lasma udah belajar psikologi komunikasi belum? Sudah. Nah di situ itu sangat penting. Iya. Gimana kita mengenali secara verbal, secara non verbal. Gimana caranya kita bisa tahu masalah dia itu, kita harus belajar mengenali dulu. Karena ada tahapan perkenalan, terus ada lebih dekat ada tahapan-tahapan sampai ada konflik apa segala macam ada di situ. Betul. Itu mempengaruhi banget. Iya sih. Itulah gunanya juga masih ilmu komunikasi Bang. Yang awalnya sebenarnya hal-hal itu tuh memang udah ada gitu. Cuman kita belum sadar dengan komunikasi itu jadi tahu. Mata kuliah itu berpengaruh loh. Kayak misalnya aku berikan psikologi komunikasi. Ketika aku dulu wawancara Pak Anies Baswedan. Oh, iya. Pak Anies nggak mau di doorstop waktu itu. Nggak mau di doorstop karena kasus apa ya waktu itu ya, pelebaran trotoar gitu. Nah udah dari pelebaran jalan. Trotoar atau jalan ya lupa deh. Akhirnya beliau tuh nggak mau tuh. Aduh akhirnya aku kejar. Pak saya mau nanya ini Pak gimana Pak saat ini ambil hal baiknya dulu. Kita puji, kita angkat dia dulu. Pak kemarin ini dong Pak, bikin greeting dong Pak, ini mau gini. Akhirnya dia mau tuh wawancara. Kita tanya dulu generalnya dulu. Oh kita lihat psikis. Oh dia mulai nyaman nih dengan pertanyaan ini. Oke. Kita lari coba pertanyaan lagi lebih kritis sedikit. Oh dia masih nyaman nih. Tembak ke pertanyaan yang utama yang ingin kita cari. Udah. Padahal kita mau nanya kenapa trotoar itu diperlebar. Apakah tidak menambah kemacetan? Itu inti utamanya. Tapi aku lari dulu. Aku bawa. Pak gimana Jakarta sekarang Pak begini-gini nih Pak gitu kan. Sepertinya makin luar biasa Bapak arahkan dengan adanya bisa bersepeda dan berjalan kaki. Wah dia iya sekarang gini-gini terus tembak. Nah bukannya kalau ditambah diperluas trotoar menyempitkan jalan sehingga terjadinya macet Pak. Mulai dia waduh mungkin dalam arti Bapak itu ditanya makin yang ini gitu kan.
Itu strategi. Iya, iya. Sama kayak aku ngobrol di podcast aku itu juga. Aku juga kan mau podcast tuh udah riset, udah bikin list pertanyaan gitu kayak Glasma gini juga. Tapi ketika aku bertanya, list pertanyaan aku itu kadang nggak urut aku tanyain. Ngobrol, nanya gitu kan. Gitu, Bang. Kadang cuman kalau di list pertanyaan tuh apalagi yang belum tanya ya ketika aku udah mulai stuck gitu kan. Itu aku tanyain. Gitu. Jadi kita harus tahu psikologi komunikasi itu harus gimana pasnya gitu. Kita ngobrol hal yang makanya kalau misalnya Lasma ngelihat aku udah pernah bikin narasumber aku nangis itu, ada pernah si Maya Seva udah pernah aku bikin nangis, si Ismi Melinda, si siapa lagi ya banyak, ada yang artis cowok juga ada yang nangis aku buat. Bahaya sih nampaknya kalau sama Yogi ini ada positif negatifnya. Negatifnya dikulik sampai habis nih. Iya, jadi dibuat kita harus tahu gitu gimana. Oh, ini sini agak susah nih. Aku harus tahu nih orang ini. Dari jalan ini nggak bisa nih. Aku coba di jalan sebelah. Oh, ternyata masih belum bisa juga. Oh, oke, kayaknya aku harus lewat tangga, aku harus ke sana, dan dari sana aku harus ke sini. Aku harus tanya orang tuanya gimana kabarnya, terus orang tua gimana kabarnya, terus gimana berapa bersaudara, kondisi keluarga gimana. Nah, masuk bung gitu. Paling jago emang kayak emang gini. Bisa lah nih. Ya belajar. Karena aku juga sharing juga, tanya-tanya gitu. Sama kayak Indi Ramawati dulu waktu aku masih bocah SD berangkat sekolah makan nasi putih sama telur ceplok. Dia udah siaran tuh, sekarang kerja satu proyekan, pernah produksi bareng. Aduh, terharu banget sampai akhirnya aku jujur udah produksi ketiga kali kayaknya salah. Aku bilang, Teh Indi, sebetulnya saya ngefans dari Teh Indi dari saya bocil. Kata, lebay Yogi kata gitu kan. Kelihatan tua aku kata gitu kan. Nggak apa-apa Teh. Tapi smart thinking seorang Teh Indi Ramawati tetap di hati. Lebay itu kan. Terus cerita terus kita proyekan makin nyaman karena kita itu luar biasa kerja bareng sama fans gitu. Iya, makanya yang dulu ditonton sekarang bisa kerja bareng. Keren. Ya, jadi buat teman-teman yang udah belajar psikologi komunikasi, ayo diterapkan. Ayo, diterapkan yuk. Ya. Bener banget tuh. Serius aku kayak jadi tenggelam gitu ya, jadi speechless gitu karena malam Yogi. Aduh. Oh, ya, ini pertanyaan terakhir nih Bang. Oke. Dari teman-teman Krisko. Dari Kak Veronica Yudian Dani. Yang pertanyaannya... Alumni kan dia? Alumni ya? Iya, Kak Veronica alumni. Ya, pertanyaan ini beda dari yang lain, Bang. Menarik juga untuk kita bahas. Pertanyaan itu mohon tips untuk mencintai diri sendiri dong, Bang. Ini menarik. Self-love. Ya kan? Kita mencintai diri. Gimana ya? Cara kita mencintai diri kita sendiri, kita harus tahu apa yang kita butuhkan untuk menyenangkan hati. Ketika kamu lapar, kamu butuh makan. Isi makan. Ketika kamu stres dengan segala sesuatu yang kamu hadapi, apa yang membuat kamu tenang? Kalau aku sih nyanyi gitu ya, nyanyi koplo. Aku senangkan hatiku. Karena aku mencintai diriku sendiri. Gitu. Aku mencintai diriku sendiri. Beri rasa nyaman dirimu sendiri. Karena orang lain belum tentu bisa membuat dirimu sendiri nyaman. Betul. Gitu. Self love gitu kan. Jadinya gimana ya? Karena kita juga punya inner child gitu loh. Inner child itu jiwa kekanak-kanakan. Walaupun kita sampai tua pun kita punya jiwa kekanak-kanakan atau istilahnya inner child gitu kan. Inner child itu ada di setiap orang. Kita ada jiwa kekanak-kanakan. Dan jiwa kekanak-kanakan itu yang harus kita turuti. Misalnya hari ini aku mau joget-joget, joget-joget lah sendiri gitu kan. Hari ini aku mau gini, nggak masalah, karena itu kan membantu psikologi kita juga. Kalau kita lagi stres, kita terus nggak hibur diri kita sendiri, yang ada kita kena stroke. Betul juga. Aku jadi sadar gitu Bang. Kadang aku tuh mikir kayak umur sekarang kok kayak masih anak-anak ya. Ternyata itu hal yang awam ya, yang jadikan bahan senang-senang aja. Bener. Dulu aku waktu garap skripsi nih, subuh gitu kan. Iya. Pusing aku gini. Aduh, sampai mana nih ya? Sampai mana nih? Ambil gitar nyanyi aku. Tengah tengah malam sampai buka Yogi, ini udah malam, udah subuh, ngapain main gitar gitu. Tapi aku bandel aja dulu. Akhirnya Bukos ya aman-aman aja gitu. Karena dia tahu, dia lagi
pusing nih gitu. Iya. Tahu ada. Karena tengah malam itu cover lagu dulu aku. Oh, nyambi skripsian ya bang? Iya bener banget. Kalau lapar kepingin makan terus. Serius sih ya bang. Aku dengar cerita-cerita dari senior sih kalau udah skripsian tuh pokoknya moodnya makan. Kalau nggak jerawatan, berat badan naik, stres, sangat stres. Betul. Tapi dulu aku waktu kuliah makan terus tapi nggak gemuk-gemuk aku. Stres kali ya. Buat iri ya, buat iri sama yang lain nggak gendut-gendut. Seriusan, tanya aja. Aku aja gemuk ketika udah kerja ini. Nggak gemuk juga sih, mohon maaf. Nah itu dia teman-teman. Mencintai diri sendiri ala bang. Betul banget. Dan itu tadi pertanyaan terakhir. Selanjutnya kita baca manifest dari teman-teman Krisco. Oke. Mungkin boleh dari abang dulu bang. Boleh dibaca dari untuk dan pesannya. Oke, halo teman-teman semuanya. Kali ini aku akan bacain pesan dari kipas angin. Mohon maaf, kipas angin saya juga ada di sini. Mungkin teman kipas angin saya ini menyapa-nyapa. Dan pesan ini ditujukan kepada Frastika Gerobak Pasir. Mohon maaf ya, namanya kok aneh-aneh. Besok dari gerobak Bapak Ahmad gitu ngasih salam gitu ke Bajai gitu kan agak gimana. Tapi pesannya luar biasa teman-teman. I trust you. Oh my God. Aku mempercayaimu. Ada sesuatu nih di balik ini nih. Iya. Kayaknya ada udang di balik bakwan. Bukan lagi. Ada cinta di balik niat. Bukan. Maksudnya ada niat di balik cinta. Ya apa sih? Ada cinta, niat di balik cinta gitu. Terus, aku baca lagi nih. Ada satu lagi nih. Iya. Ada satu lagi. Ini mungkin namanya agak ini sih. Agak-agak. Kalau tadi ada fans rahasia gitu ya kan. Terus ada nama-nama yang gimana gitu. Yang tadi ada Bajai Kipas Angin apa segala macam, ini agak lebih enak didengarnya. Dari pengagum suara merdu Forman. Asik. Tapi merdu. Pengagum suara merdu. Anda mau kenalan nama suaranya apa orangnya nih? Mohon maaf nih. Dan ini gokil sumpah. Pengagum suara merdu Forman ya, darinya ya. Untuk Forman. Kenapa Anda nggak salamnya untuk suaranya aja gitu? Pengagum suara, kan Anda pengagumin suaranya ya, bukan juga ngagumin Forman. Mohon maaf nih, pengirim, tolong ya. Pesannya adalah begini. Ditunggu lagu pujiannya untuk ibadah selanjutnya. Ditunggu lagu pujiannya untuk ibadah selanjutnya, men gitu. Wah. Suara-suara merdunya. Dari gila. Pengagum suara Forman, suaranya aja loh yang dikagumi. Tapi jadi mohon maaf nih, kalau ibadah lo dengerin suaranya doang atau dengerin firman Tuhan, ini mohon maaf nih. Jangan salah fokus ya bang. Iya, bener. Itu sih tadi ada 2 yang masuk. Sekarang aku bacain ada satu nih bang, terakhir. Dari anonim. Malas kayak. Nggak ada ini anonim. Jadi kenapa Anda merahasiakan nama Anda sih? Kalau kalian menyebutkan nama kalian, kita bisa kenalan, kita bisa lebih dekat, dan yang menerima pesan itu tidak merasa canggung. Apa jangan-jangan tetangga saya yang jadi pertanyaan ini? Gitu. Biar berasa ada penggemar rahasia gitu bang. Oh, oke. Lanjut. Ini untuk BPH Krisco. Pesannya cuma mau bilang terima kasih untuk pelayanan dan dedikasinya selama ini. Jangan lelah jadi perpanjangan ya. So sweet. Jangan lupa ya ampaunya. Canda itu dari buat anonim ya. Iya. Oke. Itu dia teman-teman manifest yang udah dikirim dari sobat-sobat Krisco untuk gerobak pasir, Forman dan lain-lain. Kipas angin. Oh iya nih bang, dan teman-teman udah tidak terasa kita udah banyak ngobrol dengan Bang yang tentu saja pertanyaannya dari yang kocak-kocak yang seru-seru, yang terharu, campur ya. Tapi ini udah tidak terasa, udah berjam-jam kita ngobrol. Hampir 2 jam ya. Bang Yogi untuk pengalaman yang luar biasa yang memotivasi. Min, terima kasih juga buat Lasma, terima kasih juga buat Krisco yang telah beri kesempatan untuk kita bisa ngobrol, sharing, dan kalian kalau mau tanya-tanya boleh japri aku di media sosial aku, nggak alay lagi, nama aku langsung cari Pak Yogi Haru Raja Gugu gitu. Oke. Thank you juga buat teman-teman pendengar setia Krisco Podcast dari awal sampai akhir. Dengan berakhirnya pertanyaan tadi dan pembacaan manifest tadi, kami berdua pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Dadah, bye.